Hai, aku Miley Cyrus. Kamu mungkin dengar beberapa laguku seperti Breaking Ball, The Climb, dan Flowers dari album terbaruku yang menduduki puncak tangga lagu. Meskipun para penggemarku sudah mengenalku sejak zaman Disney Channel, tapi cerita ini bukan tentangku. Hari ini kuceritakan kehidupan bintang muda dari selatan, sama sepertiku. Kuceritakan nanti. Untuk sekarang silakan like dan subscribe. Aku tahu semua tentang menjadi terkenal di usia muda, dan percayalah tak ada kejayaan yang datang tanpa darah, keringat, dan air mata. Dan tak terkecuali Scarlett Spencer. Perjalanannya menuju ketenaran dimulai di sebuah kota kecil di Texas. Ibunya meninggal sudah lama sekali, tapi dia tumbuh dengan bahagia dengan ayahnya yang punya restoran kecil dan adik kecilnya Naomi. Keduanya sangat bertolak belakang. Scarlett yang pendiam dan tertutup membantu di restoran, sementara Naomi yang masih di SMA, hidup dan bernapas di sosial media. Berikan ponselmu, punyaku kehabisan daya. Astaga, bata ini cuma dipakai untuk telepon dan kirim pesan bertahun-tahun. Ini harus punya sesuatu yang baru. Jika kalian masih belum paham, Naomi membuat akun Instagram menggunakan nama kakaknya untuk memposting foto-foto. Kembalikan, aku membutuhkannya sekarang. Naomi, aku sudah bilang aku tak suka sosial media. Apa ini foto di Ritz-Carlton dan caption konyol? Kita di sana hanya mengantar kiriman ayah. Tenang, semua orang punya media sosial zaman sekarang. Foto itu akan mendapat banyak tanda hati dan pengikut. Jujur, kalau adikku lakukan itu padaku, dia pasti sudah terkubur 6 kaki di bawah sekarang. Tapi Scarlett membiarkan Naomi begitu saja. Karena baginya, Naomi itu sahabatnya yang bisa dia cerita apapun padanya. Sementara Scarlett adalah kakak terbaik yang dia miliki. Naomi tahu dia tidak akan pernah temukan orang lain yang bisa memuaskan setiap keinginannya seperti itu. Mereka sering mendatangi tepi sungai untuk jalan-jalan, jogging, atau sekedar curhat. Aku ingin pergi ke tempat yang berbudaya seperti New York atau LA. Satu-satunya hal yang menarik di kota ini adalah bus pariwisata yang datang setiap 1000 tahun sekali. Kau pemimpi besar dan itu bagus, tapi bukankah kehidupan yang sepi dan damai juga menyenangkan? Berkatilah mereka. Mereka tak tahu apa yang ada di depan mereka. Tapi sungguh sulit membayangkan bahwa kehidupan mereka yang tak mudah bisa berubah. Tiba-tiba saja ayah mereka mengalami kecelakaan dan kehilangan pekerjaan. Tanpa sanak saudara, keluarga ini mengalami hal yang terburuk. Scarlett sendiri tak bisa mengelola restoran, tagihan medis ayah dan juga Naomi. Kemudian suatu hari ayah mereka mendudukan mereka tampak sangat bersikeras. Aku tahu bahwa ini terlalu berat untuk diterima, tapi ibumu, dia masih hidup. Ini dia. Apa? Kami bercerai dan memutuskan semua hubungan. Aku tak pernah membicarakannya, itu terlalu rumit. Sekarang karena ayah tuamu ini dalam masalah seperti ini, sebaiknya kalian pergi ke ibu kalian. Dan tak perlu menderita karena ayah. Keduanya terlalu terkejut untuk bicara. Scarlett pergi ke kamarnya. Foto itu diremas erat di tangannya. Apa ini sungguh ibuku? Kapan kita pergi? Apa yang membuatmu bersemangat? Yang kita punya hanya alamat ini dan fotonya. Bagaimana jika dia tidak mau menerima kita sebagai anaknya? Dia meninggalkan kita selama ini. Ingat, masih layak untuk dicoba. Tahukah kau? Sudah tak terhitung berapa kali kuharap punya ibu. Dan kemudian ini terjadi, seperti sebuah keajaiban. Scarlett berguling-guling sepanjang malam atas apa yang baru diungkapkan oleh ayahnya barusan. Sementara Naomi memilih pakaian untuk dia kenakan. Esok paginya, kedua saudari itu bangun lebih awal dan pergi ke tempat di catatan, yang membawa mereka ke sebuah bangunan mewah. Manajemen bakat elit. Mereka melangkah masuk ke dalam dengan kebingungan yang terpampang di wajah. Permisi, kami mencari Bu Athena Kingsley. Waktu yang tepat, Bu Kingsley ada di sini minggu ini untuk audisi seluruh negara bagian. Sekarang dia tepat di belakang Anda. Mereka berdua terkesima dengan seorang wanita yang memancarkan kesempurnaan dan kepercayaan diri. Naomi bergegas menghampirinya. Permisi Bu, apa Anda Athena Kingsley? Wanita itu dengan anggun berbalik, menurunkan kacamatanya dan mengamati mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Halo, aku Naomi Spencer dan ini kakakku Scarlett. Kami yakin kau adalah ibu kami. Apa nama Joseph Spencer membuatmu teringat akan sesuatu? Dia ayah kami. Ayah menyuruh kami menemui ibu. Maksudku, Anda. Itu sungguh canggung, tapi mereka mendapat reaksi dari si Ratu S tersebut. Ia sangat terkejut, tapi dengan cepat kembali tenang. Kalian berdua ikut denganku. Kosongkan jadwalku. Para gadis itu mengikutinya dengan ragu-ragu. Saat mereka sampai di lift, semua orang di dalamnya langsung keluar, bahkan membungkuk padanya. Selama di lift, Scarlett dan Naomi saling pandang dengan kebingungan mengenai wanita yang diduga ibu mereka. Athena langsung pada intinya begitu pintu ditutup. Kukira ayah kalian ingin kalian melupakan kalau aku ada. Tapi di sini kalian mulailah bicara. Sementara Scarlett berbicara, Naomi melihat-lihat sekeliling kantor Athena dengan begitu semangat. Matanya berbinar saat dia melihat sebuah foto Athena bersama Beyonce. Ayah butuh. Apa kau bekerja dengan Beyonce? Iya, dia masih klienku. Miley Cyrus, Jennifer Lawrence, Britney Spears. Aku bekerja dengan mereka. Kejutan! Akhirnya kebenaran terungkap. Aku sebenarnya setuju menceritakan ini sebagai balas budi atas apa yang Athena lakukan padaku. Masa-masa sulit tapi sangat sepadan. Oke, lanjut. Seperti yang kukatakan, ayah membutuhkan terapi fisik dan perawat pribadi. Tapi kami tak sanggup penuhi keduanya. Dia perlu bantuanmu. Bu, ini pertama kalinya kita bicara sejak sekian lama. Dan kalian hanya minta uang? Sepertinya tak semudah itu.
Sungguh, ini ayah kami, mantan suamimu. Astaga, kenapa aku repot-repot kemari meminta orang yang meninggalkan kami untuk meminta bantuan? Naomi, kita pergi. Duduklah, aku tidak bilang tidak, tapi aku tak akan memberimu sekantong besar uang tanpa imbalan. Kau bisa kerja untuk mendapatkannya. Kau punya wajah yang cantik dan karakter yang cukup berani, dan aku punya semua yang kau butuhkan dalam bisnis ini. Bagaimana menurutmu? Situasi berubah, tapi Naomi bahkan lebih terkejut daripada aku. Kenapa ibu tak memintanya, tapi hanya kakaknya? Kakaknya yang tertutup dan anti media sosial. Tidak, terima kasih. Aku ingin hidup yang menyenangkan, santai, dan tak jadi pusat perhatian. Kami akan cari jalan keluar tanpamu. Di perjalanan mereka pulang, Naomi terus mengomeli Scarlett karena menolak kesempatan sekali seumur hidup. Dia tinggalkan kita. Tadi pertama kali kita bertemu setelah sekian lama. Tapi dia tak pura-pura senang dan bahkan mencoba mengeksploitasi kita. Apa kau tak bisa lihat itu? Tidak, kau yang mengira dia mencampakkan kita. Ayah terus merahasiakan dia selama bertahun-tahun. Dia pasti juga berbohong soal itu. Penawaran ibu itu sama-sama menguntungkan. Apa kau tak lihat betapa terhormatnya dia? Meski mengerti maksud Naomi, Scarlett masih saja keras kepala. Menurutku, mereka tak punya waktu untuk berdebat karena tepat di saat itu, ayah mereka mengalami serangan jantung. Untungnya, para gadis itu datang tepat waktu dan membawanya ke UGD. Setelah berjam-jam di ICU, kondisinya pun stabil, tapi membutuhkan observasi lebih lanjut. Wajah Scarlett pucat seiring tiap kata yang dokter ucapkan mengenai perawatan ayahnya. Aku bukan akuntan, tapi biaya rumah sakit yang menumpuk ini terdengar buruk. Kak, penawaran ibu masih terbuka. Lakukan sesuatu sebelum terlambat. Scarlett dengan enggan datang menemui Athena lagi. Sebelum menandatangani, Scarlett punya beberapa permintaan. Dia akan terima bagian yang adil dari keuntungan dan tidak berhutang apapun kepada Athena setelah kontrak tak lagi berlaku. Dan juga uang muka penandatanganan. Selain itu, sesuai kontrak, Athena akan jadi manajer Scarlett. Ini sebenarnya sangat umum. Ibu Kutis juga jadi ibu manajerku sampai hari ini. Tapi itu aku tak bisa kusamakan kasusnya. Scarlett langsung memindahkan ayahnya ke rumah sakit terbaik di Texas. Melihat kondisinya yang tak sadarkan diri, dia mendapat semua motivasi yang dia perlukan sebelum meninggalkan kota. Bayangan masa depannya berkelebat di pikirannya. Sejak awal, Scarlett mengatakan dia tidak ingin siapapun tahu kalau mereka sedarah. Athena yang profesional pun menyetujuinya. Kemudian tugas menjadi fashionista terbaik pun dimulai. Pertama-tama latihan harian ekstensif selama 3 jam dengan pelatih pribadi. Scarlett sudah biasa latihan fisik, jadi dia pun tak keringatan. Tapi saat dia mengetahui soal diet ketat yang harus dia jalani, dia menyadari dia berada di neraka. Apa yang salah denganmu? Kamu membuatku latihan tapi tak membolehkanku makan? Gadis konyol, kau tak tahu kamera menambah berat 5 kilo? Kau terlihat seperti lembu laut di foto kecuali berat badanmu turun. Hampir lupa, Scarlett pindah ke mansion milik Athena untuk pelatihan pribadinya, sementara Naomi tetap di rumah untuk bersekolah. Di saat itu Scarlett merasa kesepian dengan perut kosong. Aku bisa mengerti bagaimana perasaannya ketika aku mengalami cobaan yang sama ketika aku mulai menjalani tur di usia 13 tahun. Scarlett memutuskan menyelinap di tengah malam untuk mencari makanan. Namun, Athena sudah selangkah di depan dan sudah mengunci dapur. Hai kak, kau memergokiku makan tengah malam. Ya Tuhan, makanan ini enak sekali. Oh ya, bagaimana kabar ayah? Aku tidak bisa mendengarmu, suara apa itu? Suara rasa sakit dan penderitaanku. Melihatmu mukbang jelas membuatku makin parah. Bye. Dan aku muak dengan makanan ini dan hidup ini. Aku harus cari cara pindah ke kota. Sementara Scarlett yang malang hanya bisa tidur untuk mengabaikan laparnya karena dia harus bangun jam 6 untuk berlatih. Bisnis pertunjukan tak hanya menuntut bakat dan penampilan, tapi juga kemampuan untuk tampil di hadapan publik. Terkadang kau hanya perlu terselip lidah untuk kemudian terlupakan. Pelatihan media diciptakan agar kita bisa belajar menjadi figur publik. Sepanjang pagi itu dihabiskan dengan mengoreksi postur, cara jalan, dan tingkah laku Scarlett. Sekali lagi, action! Hai besties, bersiaplah denganku pergi ke ball. Stop! Apalagi sekarang? Aksenmu terlalu mengganggu. Apa sebaiknya kita hilangkan? Mungkin sabarkan sedikit, itu akan membuatnya menonjol. Tapi kita tak mau resiko. Resiko? Ini caraku bicara. Tidak lagi, cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah datang. Scarlett tentu saja tidak bisa berkata tidak pada apapun. Sekarang Athena lah yang menyetir. Scarlett hanya duduk di kursi penumpang. Dia ini ingin menjadikanku bintang atau budak? Bisakah dia tidak tampak seperti kucing penggerutu dan terdengar seperti diktator? Astaga, aku harus belajar hal aneh dan mengubah diriku sendiri begitu banyak. Tak ada yang salah dengan berat badan atau aksenku. Untuk apa semua ini? Kak, semua orang yang ingin terkenal harus belajar semua yang baru saja kau katakan. Dan orang-orang yang bekerja dengan ibu adalah nama-nama besar di industri. Sangat keren. Ibu? Baginya, aku hanya ada selama jam kerja. Aku yakin dia ingin yang terbaik untukmu. Bagaimana kalau begini? Tanya ibu apa aku bisa tinggal denganmu? Aku bisa jadi mediatormu. Sisi bertanggung jawab Scarlett sebagai seorang kakak menganggap itu bukan ide yang bagus. Tapi remaja kesepian dalam dirinya menginginkan teman. Jadi dia meminta dan langsung mendapat persetujuan Athena. Naomi datang ke sini seperti mengembalikannya ke habitat aslinya. Ini luar biasa. Terima kasih Bu, aku tak sabar untuk melihat kota ini. Aku tak punya waktu mengantarmu melihat-lihat, tapi ini, naiklah taksi dan beli sendiri sesuatu untuk dirimu. Apa hanya perasaanku atau sepertinya dia bisa lebih akrab dengan ibu?
Aku benar-benar melihatnya juga, Scarlett. Saat citra Scarlett sudah jauh bisa lebih dipasarkan, Athena melakukan pemotretan fashion pertamanya. Tapi karena ini pertama kalinya Scarlett modeling, dia berusaha keras sepanjang hari, tapi tak bisa menghasilkan jepretan yang bagus. Ayo kita coba lagi. Ingat, kita mau yang rapi, atletis, dan tersenyum. Ya, dan dia memberikan raut kotor, lelah, dan kekar. Semuanya istirahat 10 menit. Cukup! Lihat semua ini guys, bukankah ini tak masuk akal? Ada apa? Bicaralah padaku. Aku tak bisa lakukan ini lagi. Dia itu kejam. Dia tak peduli kalau aku menyiksa diriku sendiri dan memerintahku seperti boneka. Ini membuatku kewalahan hari demi hari. Aku capek. Naomi hanya bisa menawarkan sedikit tepukan menenangkan sambil mendengarkan ocehannya. Tapi diam-diam memikirkan bahwa kakaknya tak tahu kalau ini kehidupan yang orang rela lakukan apa saja untuk miliki. Saat Scarlett tak tahu, Naomi datang ke Athena segera setelahnya. Ibu, aku juga ingin terkenal. Jadikan aku. Maaf, tidak bisa. Apa yang Scarlett punya yang tak kupunya? Aku bisa lakukan apapun yang dia lakukan dengan senyuman. Kau hanya melihat ini pada level permukaan. Scarlett punya X Factor itu. Itulah kenapa aku memilihnya. Dia spesial dan kau tidak. Itu saja. Toh dia tak menginginkannya? Siapa bilang? Tunjukkan padaku. Lupakan saja. Naomi berjalan keluar dengan cemberut, lalu langsung menuju Scarlett. Apa yang telah terjadi? Kau tak akan paham. Kali ini Scarlett lebih menguasai pekerjaannya dan jadi lebih percaya diri. Kemudian followernya meningkat saat dia punya beberapa video viral. Jumlah angka itu diartikan sebagai kampanye promo yang lebih besar dan paket PR dari banyak merek. Tapi kebanyakan PR-nya yang gratis jatuh ke Naomi. Scarlett jadi dikenali dan diminta foto lebih sering kapanpun dia keluar. Dan dia perlahan dan anehnya suka itu. Athena tampak puas dan tak lagi menyulitkannya. Dan bahkan melontarkan senyumannya untuk pertama kali. Yang terpenting ada lebih banyak uang yang diberikan untuk perawatan ayah mereka. Terima kasih sayangku, para dokter bisa melanjutkan setiap prosedur yang diperlukan. Jadi aku akan dipulangkan sebentar lagi. Oh iya, apa ibu kalian memperlakukan kalian dengan baik? Seharusnya dia begitu. Segera, kau tak perlu lagi bersusah payah. Saat ayah sudah baikan, akankah semua ini selesai? Kenapa aku tiba-tiba merasa kosong? Apa kau tak senang melihat ayah baikan? Apa? Tidak, tentu saja aku bahagia untuknya. Tepat saat itu, Naomi bisa melihat sesuatu yang bisa mengubah semuanya. Apa itu? Bukan apa-apa. Scarlett serasa di atas awan melihat semua waktu pelatihan, diet, dan olahraga yang intensif itu akhirnya membuahkan hasil. Hari ini Athena bahkan memanggilnya ke kantornya. Mungkin dia ingin membahas langkah selanjutnya atau rencana pindah ke LA? Aku ingin mengakhiri kontrak kita segera secepatnya. Apa? Apa? Kau akan mendapat kompensasi untuk pelanggaran kontrak yang tidak tepat waktu ini, yang cukup untuk menanggung semuanya. Tunggu, kenapa? Kau tak cocok. Bukankah aku semakin populer? Apa maksudmu? Kau tak akan awet, tapi aku masih bisa jadi sumber pendapatan. Kenapa menghentikan sepenuhnya? Lebih banyak keuntungan juga untukmu kan? Bukankah itu tujuanmu satu-satunya melakukan ini? Atau kau takut aku akan kembali membalasmu begitu aku sukses? Jaga mulutmu. Apapun itu, kita tidak akan bekerja sama. Itu final. Katakan padaku, apa kau takut orang-orang akan tahu kalau aku ini anakmu? Baiklah, kau bahkan tak pernah datang menjenguk ayahku yang terbaring di tempat tidur. Aku tak pernah butuh ibu sepertimu. Kemudian sebuah tamparan mendarat di wajah Scarlett. Dia memegang pipi kirinya, matanya terbelalak dan menatap tajam orang yang berdiri di depannya dengan amarah yang luar biasa. Hai, Miley lagi di sini. Mari kita lanjutkan kisah hidup Scarlett, yang di akhir lalu menggantung pada tamparan. Jaga mulutmu, apapun itu, kita tidak akan bekerja sama. Itu sudah final. Katakan, apa kau takut orang-orang akan tahu kalau aku ini anakmu? Baiklah, kau bahkan tak pernah datang menjenguk ayahku yang terbaring di tempat tidur. Aku tuh tak pernah butuh ibu sepertimu. Kemudian sebuah tamparan mendarat di wajah Scarlett. Dia memegangi pipi kirinya, matanya terbelalak dan menatap tajam orang yang berdiri di depannya dengan amarah yang luar biasa. Scarlett segera mulai curhat ke Naomi begitu dia sampai rumah. Tak mungkin, ini buruk. Tanpa perusahaan manajemen sangat sulit menjaga popularitasmu. Aku tak peduli. Tapi jelas Scarlett sangat peduli. Aku sudah mencurahkan begitu banyak upaya untuk ini dan sekarang semuanya sia-sia. Sementara Naomi lebih merasa lega daripada kasihan. Sekarang apa? Aku tak akan beritahu apa yang ingin kau dengar. Ini dunia orang saling sikut. Dan kau terlalu muda untuk itu. Itu menjelaskan saudariku, bukan begitu? Apa yang salah? Bicara padaku. Aku tak sanggup lagi. Dia itu kejam. Dia tak peduli kalau aku menyiksa diriku sendiri dan memerintahku seperti boneka. Ini membuatku kewalahan hari demi hari. Aku capek. Saat video itu berakhir, Athena tetap terdiam sesaat, kemudian meminta Naomi untuk pergi. Bagaimana denganku? Aku akan memikirkannya. Jadi Naomi kembali pulang dan menunggu telepon Athena. Tapi hari demi hari berlalu dan tak sepatah kata pun dari ibunya. Bahkan tidak saat Scarlett didepak. Setelah pertengkaran sengit itu, Scarlett harus pindah ke motel kumuh ini. Aduh, kemana perginya dia? Dia mungkin marah padaku, tapi dia tak bisa bereaksi seperti ini. Wanita ini berani-beraninya menelponku setelah semua itu?
Siapa yang butuh Athena dan perusahaannya? Aku bisa lakukan ini sendiri. Lihat saja, masih ada satu acara yang aku diundang. Itu kesempatanku. Tentu saja dia bertanya ke Naomi untuk bantuannya dan menemaninya, yang dengan senang setuju. Tapi tanpa tim profesional biasanya, butuh waktu yang sangat lama untuk para gadis ini untuk bersiap. Jadi mereka melewatkan karpet merah peragaan busana. Untungnya Scarlett masih bisa mulai membangun jaringan di after party. Tapi daya baterai sosialnya pun lekas habis karena dia tak kenal siapapun di sini. Matanya menerawang sekeliling dengan gugup sementara Naomi berlarian dengan keriangan anak kecil. Tubuhmu itu luar biasa dan bahkan lebih menakjubkan lagi jika dilihat dari dekat. Minum denganku yuk. Tidak, terima kasih. Teman kencanku mengambilkanku minuman. Maaf. Apa? Kau kira kau hebat? Kau sangat beruntung bisa mendapatkan perhatianku. Permisi, apa pria ini mengganggumu? Tidak, sebenarnya iya. Kenapa kau lama sekali, sayang? Maaf sayang, tadi mengantri. Phew, sandiwara mereka berhasil dengan baik. Dan karena itu, gadis pemalu kita jadi mengenal pemuda ini. Dia Finn, seorang penata seni alias pencipta putri di agensi artis kreatif. Menjadi mandiri sangatlah sulit, terutama bagi pendatang baru. Jika kau bekerja dengan kami, kau akan punya lebih banyak pilihan yang sesuai denganmu, personal brandingmu. Sungguhan? Finn, ini adikku Naomi. Menyapalah Naomi. Senang bertemu kalian berdua. Sejak hari itu, Scarlett berada di bawah manajemen Finn. Dia sangat lembut dan pembicara yang luwes, tapi untuk masalah kerja, Finn bisa sangat keras. Tidak, semua pakaian ini membuat tinggimu jadi 150 cm, dan itu koleksi tahun lalu. Coba tetap ikuti. Tapi bagaimana? Aku benar-benar harus menyelam ke banyak tumpukan hanya untuk mencari sesuatu yang tak berukuran nol. Kau mungkin mengira personal stylist akan membuatnya lebih mudah, tapi audiensmu bisa rasakan ini bukan kau yang asli. Dan akan jauh lebih sulit untukmu membangun reputasi. Aku bisa lihat kau cukup punya karakter. Kau hanya belum tahu caranya tunjukkan lewat gayamu. Baiklah, itu sebenarnya sangat hebat. Aku tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini sebelumnya. Hal seperti ini? Jadi apa yang membuatmu melakukan ini? Hal itu mendorong Scarlett menceritakan semuanya. Yang mengejutkan laki-laki itu sepertinya pendengar yang baik. Itu cerita yang unik. Walau begitu, kau berhasil membangun pengikut sebagian besar berkat pesonamu yang sejati. Aku percaya aku bisa mengajarimu lebih banyak tentang hal ini dan membuatmu jatuh cinta. Maksudku dengan fashion yang sesungguhnya. Dan disinilah aku mengira dia hendak menghakimiku. Sejak dia punya pelatihan tampan, sabar, yang memandu tiap langkahnya, Scarlett perlahan mendapat lebih banyak rasa hormat dan perhatian pada apa yang dia lakukan. Hubungan mereka akhirnya menjadi makin intim dan melampaui batasan profesional. Seperti mereka sudah saling kenal di kehidupan mereka sebelumnya. Ini satu hadiah lezat untukmu. Ya, tunggu dulu. Aku sedang diet. Anggap hari ini hari curangmu, sesuatu yang tetap membuatmu termotivasi. Ayo, es krim tak akan membuatmu food coma. Kau benar. Oh, kau ini ceroboh. Jalan yang mulus untuk Scarlett. Suatu hari tiba-tiba seorang mukbanger muncul di FYP-nya. Dan itu adalah Naomi. Sudah berapa lama ini berjalan? Kenapa kau tak bilang padaku? Kau bekerja dengan siapa? Bukan urusanmu. Apa? Aku tak berkata apa-apa. Aku mau menyampaikan, makan makanan banyak sekali seperti itu bisa berakibat buruk. Mungkin kau menentang hal ini karena kau takut aku akan mengambil semua perhatian yang kau dapat, bukan begitu? Tak ada gunanya bicara dengannya sekarang. Mungkin aku bisa minta saran Finn. Yang paling mengejutkan, Scarlett melihat Naomi bersama Finn. Dalam jangka panjang kau akan punya kebiasaan makan yang buruk atau lebih parahnya gangguan makan. Ini tubuhmu satu-satunya. Jagalah dengan baik. Semuanya akan berjalan seperti rencana, jangan khawatir. Aku tak akan lebih gemuk walau makan banyak. Tetap tenang Scarlett, jangan merangsek masuk dan menginterogasi mereka. Tidak. Finn, aku tak percaya kau membawa Naomi menuju jalur itu. Aku yang minta dia, ikut campur lagi, kita bukan lagi saudara. Para pengkhianat itu sangat lihai. Baiklah, biarkan perang dingin dimulai. Di sisi lain, Finn berusaha menebus kesalahannya, tapi tak berhasil. Aku tak punya kesempatan untuk menjelaskan diriku. Kondisi emosional Scarlett merosot, sementara saluran mukbang Naomi meledak. Tak perlu dikata, dia sepenuhnya gembira. Lihat, aku ada di level Scarlett. Aku sudah mendapat jutaan tanda hati dan fanbase yang berdedikasi. Naomi tak tahu, pujian seringnya diikuti dengan kritikan dan para pembenci. Lihat wajah ikan buntal ini. Kurasa itu bukan karena dia menjejali wajahnya terus-menerus. Cewek ini cuma dipermainkan genetik. Girls, bersikap baiklah. Kenapa kau membela si rakus jelek itu? Itu adikku. Ada masalah? Aku tak bisa duduk diam saja dia melakukan ini. Tapi siapa yang bisa mendatanginya? Jelas bukan aku. Di malam itu, Scarlett melihat dia mendapat ratusan panggilan tak terjawab. Semua dari Athena. Apa yang dia inginkan sekarang? Kami sudah berpisah jalan. Namun itu mendorong Athena untuk mendatanginya. Di rumahnya. Tolong jangan membuat keributan. Aku di sini untuk bicara. Kau yang membuat keributan muncul di sini.
Apa yang kau inginkan? Ini soal Naomi, aku khawatir padanya. Itu akhirnya meyakinkan Scarlett untuk bicara dengan Athena yang menuntun ke diskusi panjang tak terduga tentang keluarga mereka. Aku tak minta simpatimu, tapi kau seharusnya tahu bagaimana kami putus hubungan. Ayahmu dan aku adalah kutub yang berseberangan. Aku ingin hidup pikuk dalam hidup, tapi ayahmu ingin hidup yang damai di pedesaan. Sudah kucoba membesarkan keluarga dengannya di saat itu. Tuhan tahu, tapi itu bukan aku. Jadi, saat aku pergi, ayahmu sangatlah marah. Dia melarangku untuk kembali. Jangan kau berani datang lagi bawa wajah itu kemari. Tinggalkan kami sendiri. Sejak itu, aku hanya bisa menyaksikan kalian dari kejauhan. Jika membuatmu merasa lebih baik, ayah merawat kami dengan sangat baik. Dia penyayang, selalu begitu. Dan Naomi, aku segera sadar kalau dia adalah gambaran akan diriku. Impulsif, cerewet tapi naif. Aku tak ingin dia berada di bisnis hiburan. Apalagi semudah ini. Kalau tidak, dia akan membuat kesalahan yang sama sepertiku. Itu kenapa aku pilih kau. Aku tak berniat berselisih. Aku sungguh ingin kehidupan mapan untuk kalian. Jadi kupikir aku bisa melatihmu menjadi bintang seperti yang lainnya. Jadi saat ku dengar kau mengatakan betapa lelah dan terjebaknya kau merasa hidup denganku, kuputuskan mengakhirinya. Begitu juga penderitaanmu. Apa? Kapan aku memberitahumu itu? Sebenarnya Naomi memberitahuku. Kau tak seharusnya tahu ini. Oh, ternyata tindakan hari itu dipicu oleh Naomi. Apa adikku lakukan itu karena dia menjagaku? Dan hanya karena aku tak akan beritahu ibu? Atau adakah motif tersembunyi? Aku harus cari tahu sendiri. Jadi kita tak bicara hati ke hati hari ini. Perseteruan kami mungkin akan berlangsung selamanya. Kalau dipikir-pikir, sikapnya yang dingin bisa jadi hasil dari bisnis hiburan yang dingin dan keras. Pembicaraan ibu dan anak mereka berlanjut hingga fajar. Scarlett juga memberitahunya bahwa dia awalnya benci pekerjaan ini, tapi perlahan mulai terbiasa dan sekarang ingin berkomitmen, yang membuat Athena sangat senang. Di saat yang sama, video Naomi mendapat lebih banyak penonton, begitu juga komentar kebencian yang dia tak bisa abaikan. Semua orang yang membaca komen seperti itu sedikit banyak pasti akan marah. Naomi yang sensitif mengalami serangan panik. Tapi di saat itu, Scarlett masuk ke kamarnya, menyadari apa yang terjadi dan segera menghampiri Naomi. Kemudian dia menempatkannya dalam posisi janin. Kemudian Naomi menjadi tenang. Merasa baik kan? Ya, aku bisa bernafas normal sekarang. Terima kasih. Maka hentikan usaha kotormu sekarang. Aku sudah bicara dengan ibu. Dia bilang kau belum siap jadi influencer. Dan aku setuju dengannya. Apa ada yang ingin kau sampaikan? Ibu tak kenal aku. Dia tak membesarkan atau membantuku jadi terkenal. Dan sekarang dia membuatmu memihaknya, melawanku. Aku juga mengira begitu. Hingga akhirnya kami bicara. Kita salah paham padanya, Naomi. Dan kau masih mengkhawatirkan aku mencuri perhatianmu? Kita lihat saja siapa yang lebih terkenal dan kaya. Aku muak padamu. Reaksi Naomi sangat menakutkan. Scarlett tak percaya orang ini adalah adiknya. Saat Naomi beranjak pergi, dia sendiri juga tak punya kekuatan untuk mengejarnya. Apa aku berlebihan? Tidak, sama sekali tidak. Dia pantas menerima itu atas perbuatannya. Scarlett tak pernah paham seperti apa rasanya selalu merasa rendah diri, kurang penting, atau terus berusaha lepas dari bayangannya. Saat Scarlett mengalami migrain karena adiknya, dia tiba-tiba menerima pesan dari Finn yang minta menemuinya malam itu. Finn menyuruhnya untuk datang ke kafe ini. Meskipun Scarlett masih marah pada Finn, dia ingin mendengar darinya, mengingat betapa genting pesannya. Ini soal Naomi, dia melakukan tindakan berisiko untuk menghindari kenaikan berat badan. Stafnya mengatakan dia selalu berusaha membersihkan perutnya di kamar mandi setelah merekam tiap video. Jadi aku mengawasinya, dan juga melihatnya membuat dirinya sendiri kelaparan berhari-hari sebelum masuk kamera atau meminum teh pelangsing. Aku jadi khawatir tapi tak bisa berbuat banyak karena aku bukan lagi manajernya. Aku bertemu dengannya sore ini tapi dia tak akan mendengarkanku sekarang. Apa kau sudah coba bicara padanya? Aku belum bisa menemuinya sejak pagi tadi. Scarlett, aku sangat menyesal. Aku ingin membantu Naomi karena aku melihat semangatnya membara. Jadi aku menghubungkannya dengan orang-orang yang cocok. Dan terutama karena aku ingin lupakan saja. Sementara Naomi ada di suatu tempat yang tak seorang pun bisa temukan. Dia meringkuk seperti bola, mata terpaku di ponsel. Aku ini pecundang besar yang gendut. Tepat di saat itu, telepon Scarlett mendapat pesan. Itu dari Naomi. Wajah Scarlett jadi suram saat dia membacanya. Aku baik-baik saja, tapi aku butuh waktu sendiri. Jadi aku akan pergi sementara. Jangan mencariku. Di titik ini kita seharusnya mengesampingkan perbedaan kita dan mencari Naomi bersama-sama. Baik Finn dan Scarlett mencari kemana saja, tapi tak ada info tentang di mana Naomi. Seolah dia menghilang di udara atau menggunakan teknik ninja untuk menyembunyikan diri. Dan juga Scarlett sangat sibuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang model. Ini sangat aneh, Naomi tak bisa menjalani hari tanpa mengupdate story-nya. Tapi ini sudah berhari-hari tanpa ada yang baru di sosial medianya. Baiklah, kau agak pucat akhir-akhir ini, Scarlett. Mengkhawatirkan Naomi itu satu hal, tapi jagalah dirimu sendiri, oke? Seolah kau peduli.
Tentu saja aku peduli. Kau satu-satunya fokusku sekarang. Jangan mengusirku. Oh, siapa yang bisa tetap marah pada seseorang semanis ini? Sejak Scarlett dan Finn melanjutkan kolaborasi mereka, popularitasnya meningkat. Namun mereka tak membuat kemajuan menemukan Naomi yang membuat Scarlett kesal. Meskipun dia dikelilingi dengan barang-barang mewah, ia benar-benar tak merasa nyaman. Tiba-tiba tagar boykot Scarlett menjadi halaman trending nomor 1 di Twitter. Kemudian beberapa tangkapan layar dari tweet bermasalah diduga berasal dari akun Scarlett pun muncul, menyebabkan lebih banyak reaksi publik. Jelas dia diboykot, yang menyebabkan jumlah pengikutnya merosot dan dia kehilangan kontrak dengan banyak merek. Meskipun perusahaan telah berupaya membersihkan namanya, kerusakan sudah terjadi. Kenyataan bahwa foto itu palsu tidak bisa menghentikan para pejuang keyboard menyerangnya, dan Scarlett harus menghadapi hinaan yang mengerikan setiap hari. Jadi, selama ini Naomi harus menghadapi hal-hal seperti ini? Aku pasti akan mencari tahu siapa di balik itu semua, terutama karena dia tak bisa berbagi dengan siapapun, dan aku malah membentaknya. Naomi, di mana kau sekarang? Aku pasti akan mencari tahu siapa di balik itu semua. Para cyberbully harus membayarnya. Kalian semua kira kalian bisa sembunyi di balik layar dan lontarkan kata-kata buruk apa saja yang kalian tahu untuk menjatuhkan orang yang menjaga reputasinya? Kalian salah pilih target kali ini. Itu tak mudah. Tapi berkat sumber daya dari perusahaan, tim Scarlett berhasil melacak semua orang yang pernah berkomentar kebencian terhadap kedua bersaudara itu dan membawa mereka ke kantor polisi. Tapi saat Scarlett mendatangi kantor itu dan melihat barisannya, sebuah pemandangan mengejutkan menyambutnya. Salah satu dari mereka adalah Naomi. Hai semua, satu-satunya Miley Cyrus kalian ini kembali sekali lagi dengan cerita Spencer bersaudara. Semuanya jadi makin rumit ya kan? Di mana kita? Oh iya, Scarlett bertekad untuk membawa keyboard warrior yang menindas dia dan Naomi ke pengadilan. Dan tak lama dia berhasil melakukannya. Tapi Scarlett sangat terkejut melihat wajah yang tak asing di antara mereka. Itu Naomi. Ada apa ini? Cewekmu ini pun terguncang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita cari tahu. Semenjak mata mereka bertatapan, Scarlett benar-benar tercengang. Scarlett, aku... Kenapa? Teganya kau, Naomi? Naomi tidak berkata apa-apa dan terus menunduk. Namun Scarlett tak mampu lagi berdiri di atas kakinya. Aku tak apa. Naomi, tolong mari bicara. Kenapa kau seperti ini? Dan kenapa kau lakukan ini? Kau tahu tidak, saat gempuran komentar terus menyiksaku, kau tahu tidak bagaimana aku bisa tetap waras. Ku beritahu diriku sendiri aku tidak begitu mengenal mereka. Katakan mereka tak akan menyakitiku. Namun, aku tak bisa menerima kenyataan bahwa yang menyakitiku adalah adikku sendiri. Segera setelah Athena mendapat berita dari Scarlett, dia langsung bergegas ke kantor polisi lalu tiba di tengah-tengah pertengkaran kakak beradik itu. Scarlett, sebelum kau mengata-ngataiku yang terburuk, aku ingin kau mempercayaiku dan paham bahwa ini hanya caraku mengatasi stres. Serius? Dengarkan aku, awalnya aku sangat senang untukmu, tapi pada akhirnya rasa iri mulai merasuki. Aku merasa kecil dan tidak berarti tinggal satu atap dengan kakak yang populer. Jadi makin parah saat orang-orang di internet mulai membandingkan aku denganmu. Aku merasa aku tak lebih dari seonggok sampah. Lambat laun ku dapati diriku sendiri datang ke forum pembencimu dan disitulah aku tergelincir. Berada di tengah mereka membuatku merasa aku berarti, seolah semua itu benar-benar mendengarkan apa yang kukatakan. Rasanya seperti aku akhirnya jadi seseorang dan aku tak ingin itu berakhir. Sebelum Scarlett bisa bereaksi, Athena tak bisa menahan diri menangis terseduh-seduh dan para gadis itu melihatnya. Ibu? Yang mengejutkan mereka, Athena tiba-tiba ambruk. Ini semua salahku, aku menuntun kalian berdua ke jalan ini. Scarlett tak pernah melihat Athena seperti ini, begitu juga dengan Naomi. Kemana perginya wanita yang dingin dan lalim itu? Naomi, kau harus hentikan sebelum terlambat. Itu akan menggerogotimu dan menelanmu utuh. Maaf Bu, tapi kalau kau sungguh ibu kami, seharusnya kau tak berusaha mencegahku saat kau menolak membantuku. Kau bisa biarkan saja aku lakukan apapun yang ku mau dan aku bisa mengatasi sendiri dengan cara yang sulit. Dan mulai sekarang, aku ingin bebas darimu. Aku ingin orang mengenalku sebagai aku, Naomi, bukan adikmu. Kita berada di dunia yang berbeda. Naomi, aku bahkan tak mengenalimu lagi. Naomi tak mengatakan apa-apa dan hendak pergi, tapi petugas polisi segera menangkapnya. Biarkan saja dia pergi. Kemudian Scarlett dan Athena kembali ke barisan para tersangka dan melihat Finn masih di sana dengan ekspresi cemas di wajahnya. Scarlett, kau dari mana? Apa kau baik-baik saja? Scarlett tak bisa lagi menahan amarahnya dan menjerit ke barisan itu. Lihat bagaimana kalian telah hancurkan hidup kami. Puas sekarang? Dengan ceroboh kalian lontarkan kata-kata yang menyayat hati hanya karena iseng. Dan tak pernah peduli orang-orang di seberang sana. Sekarang kalian akan hadapi kemarahanku. Anda Athena Kingsley dari manajemen bakat elit, ya kan? Kenapa Anda? Oh, iya. Aku, ibuku. Katakan lagi? Ya, dia ibuku.
Jangan berlagak terkejut. Ibu, ini Finn, direktur kreatif agensiku. Aku akan pergi dengannya. Pulanglah hati-hati, oke? Tunggu di sini, aku akan ambil mobil. Sambil menunggu Scarlett, Athena dan Finn mengobrol sebentar. Sungguh suatu kehormatan bertemu Bu Kingsley yang terkenal. Saya dengar banyak tentang Anda. Oh, kau juga sudah cukup terkenal, Tuan Finn Simpson. Nah, itu melebih-lebihkan. Aku melihat caramu memandang Scarlett. Aku tahu ada yang terpendam di balik itu. Dia mungkin terlihat seperti cookies yang keras, tapi dia gadisku yang sensitif dan manis. Perlakukan dia dengan baik atau aku akan menghancurkanmu seperti tepung halus dan menaburkannya di Gunung Oblivion. Kau dengar aku? Ya, keras dan jelas. Dan Naomi. Gadis itu cukup merepotkan ya kan? Karena dia ada di bawah manajemenmu juga, awasi dia untukku. Bisa? Iya Bu, tak akan lupa itu. Tak lama kemudian Scarlett menghentikan mobil di depan mereka. Bu, ayo. Finn, kau masih di sini? Ya, sampai jumpa segera. Bye. Scarlett dan ibunya tak bicara apa-apa sepanjang jalan. Mungkin mereka berdua kelelahan dari kacaunya hari ini. Kalau itu aku hanya akan rebahan dan tidur nyenyak sampai pagi. Tak diduga, Athena berseru. Scarlett, apa bisa kau bawa aku ke ayahmu sekarang? Kenapa begitu mendadak? Karena aku masih marah dan tak ingin melihat wajahnya. Tidak, nyatanya aku ini pengecut yang tak berani menghadapinya. Hingga hari ini aku baru punya nyali. Mereka menuju kamar rumah sakit ayahnya dan mendapatinya sedang tidur dengan damai. Biar ku bangunkan. Tak apa. Biarkan dia tidur. Kemudian Scarlett keluar memberi mereka privasi. Ingat aku, sudah lama sekali ya. Bagaimana mungkin kita baru bertemu lagi saat kau tak bisa dengar sepatah kata pun yang kukatakan. Apalagi menjawab. Aku tahu kau masih marah padaku. Dan aku juga masih marah padamu. Tapi aku belajar hidup dengan itu. Dan melihat betapa baiknya kau membesarkan anak-anak kita membuatku merasa lebih tenang. Aku tak melakukan apa-apa untuk membantu mereka selama bertahun-tahun. Tapi mereka jadi saling serang semua karena aku. Aku janji akan memperbaikinya. Percayalah padaku dan kumohon, maafkan aku. Kemudian Athena segera pergi, tapi yang dia tak tahu, suaranya sampai padanya. Jika ada yang terjadi, langsung hubungi aku, oke? Tepat setelah perpisahan mereka, Scarlett menerima pesan dari Finn. Mau keluar jalan-jalan? Ini pertama kalinya aku ke pantai di malam hari. Aku suka ketenangan ini. Bagaimana kau temukan tempat keren ini? Ada banyak sekali yang tak kau tahu tentangku. Lalu mereka duduk untuk bicara dari hati ke hati. Angin sepoi-sepoi dan suara ombak menenangkan jiwa mereka yang letih. Semuanya menjadi kacau ya? Seperti itulah, tapi kau sangat kuat. Maaf telah menyeretmu dalam masalah ini, dan terima kasih sudah tetap di sampingku. Sudah lama sejak aku merasa setenang ini. Dan sudah lama sekali sejak kulihat senyummu yang bebak. Oh ya, aku baru lihat berita soal lomba influencer yang kedengarannya menarik. Bukankah itu American Influencer? Ya, aku hendak memberitahumu juga. Mau mendaftar? Apa menurutmu aku bisa menang? Tentu saja, kau hebat di semua hal yang kau lakukan. Terutama main-main denganku. Maksudku, pikiranku. Baiklah, kalau begitu di mana aku harus mulai? Penampilanku, mengulang kursus keterampilan, dan... Cukup soal kerja, oke? Scarlett terkejut, kemudian ia pun mengikuti apa yang terjadi. Mereka saling berbagi ciuman termanis yang pernah ada. Bulan keemasan menyinari laut yang berkilauan membuat malam makin romantis. Oke guys, kalian sudah nonton banyak film untuk tahu apa yang terjadi. Apa sebaiknya kita bicarakan soal Naomi? Setelah insiden di kantor polisi, dia mengalami gangguan mental selama seminggu penuh dan mengasingkan diri dari orang lain. Dia hidup seperti zombie di kiamatnya sendiri hingga suatu hari. Aku sudah cukup lama sengsara, ini merupakan kelahiran kembali. Biarkan versi terbaik dari diriku lahir. Dan dia pun memasuki era transformasinya, merasa segar dan siap. Dia bahkan memotong rambut panjangnya dan menerapkan make up untuk menambah daya tarik di wajahnya. Aku terlihat cukup sempurna. Tak ada yang akan menghalangi kesuksesanku. Wah, harus kuakui dia cukup hebat dengan tampilan baru yang keren ini. Mengingatkanku pada era Wrecking Ballku. Dalam masa ini, Naomi masih membalas pesan ibunya dan Scarlett. Tapi masih tak mau bertemu. Satu-satunya yang masih dia temui secara rutin adalah ayahnya yang mana dia dapat curahkan semua pikirannya. Aku sudah lebih baik sekarang. Kau tak perlu datang lagi terlalu sering. Bolak-balik begini akan membuatmu lelah. Ini yang ingin kulakukan. Oh ya, aku akan agak sibuk kali ini. Jadi sebenarnya aku tak bisa sering menemui ayah. Tolong beristirahatlah supaya ayah bisa pulang dan merayakan pencapaianku. Baiklah, harus. Baiknya kau bersiap, jangan buat mereka menunggu. Segera setelah Naomi pergi, senyum Tuan Spencer menghilang. Ekspresinya penuh penderitaan. Mungkin dia tak sesehat yang kita kira. Hai Finn, lama tak bertemu. Naomi, kau tampak berbeda dengan cara yang baik. Dengar, aku sudah memikirkannya. Aku ingin menjadi profesional. Maukah kau membantuku? Ya, tentu. Aku ingin ikut. Tidak, aku akan menangkan kompetisi ini. Seolah mendapat isyarat, Scarlett muncul. Naomi? Oh, Scarlett, waktu yang tepat. Naomi menunjukkan penampilan terbarunya sudah kembali. Kau tahu betapa khawatirnya aku? Ayolah, dia pasti punya alasannya sendiri. Berbaikan? Oh ya, Scarlett, apa kau sudah memutuskan soal lomba influencer? Naomi juga ada di sana. Panggung milik kalian, gadis-gadis.
Dia ikut juga? Tidak. Dua saudara saling bersaing di kompetisi yang sama saat ini. Itu seperti memulai perang dunia ketiga. Tidak, terima kasih. Aku tak tertarik lagi. Tiba-tiba hilang minat? Aku ingin bersaing adil denganmu. Jadi singkirkan sikap meremehkan itu. Aku tak perlu. Tidak, aku bukan. Aku hanya... Baiklah, lihat saja aku. Ayolah, tenang, tenang, tenang. Kalian berdua menang, oke? Scarlett dan Naomi saling bertukar tatapan cemberut, tapi tak bisa menahannya terlalu lama sebelum tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Kalau dipikir-pikir, Naomi sangat mirip ibumu, penuh dengan tekad dan ambisi. Ya, aku mewarisi sifat ayah dan punya gen santai. Kurasa itu terjadi di tiap dua orang bersaudara. Sesuai kata-katanya, Scarlett mengikuti gaya hidup santai yang menarik banyak penggemar padanya. Sekarang itu tak cuma jadi pekerjaan, tapi juga mimpinya. Berbagi tips bermanfaat dan menyebarkan energi positif ke semua orang. Sementara Naomi bekerja dengan keras menyiapkan diri untuk kompetisi. Dia berusaha, dan berusaha tumbuh di tiap aspek dan mendorong keras dirinya di gym. Dia juga baca banyak sekali buku dan ikut kursus untuk tingkatkan setiap keterampilan yang dia rasa perlu. 24 jam sehari sepertinya tak cukup. Ada hari-hari di saat dia kerja keras sampai waktu tidur dan dia biarkan saja badannya tidur nyenyak tanpa ganti piyama atau lakukan rutinitas skincare malamnya. Tetap, Athena dan Scarlett selalu mengawasi Naomi dengan khawatir. Naomi, kami bisa membantu. Maaf, tapi aku perlu fokus. Maafkan aku ingin kalian bangga dan aku tak mau ada gangguan. Saat Scarlett cerita ke Finn, dia bilang dia akan mengatasinya. Sejak itu, Finn habiskan lebih banyak waktu dengan Naomi sebagai penasihatnya dan mereka menjadi dekat. Scarlett melihat bagaimana Naomi menjadi lebih ceria tapi tak bisa menahan rasa tak nyaman. Tentu saja dia begitu, Finn menghabiskan lebih sedikit waktu dengannya. Scarlett, bangunlah, sekarang bukannya waktu untuk omong kosong ini. Tidak, aku memahami perasaanmu. Ada sesuatu yang belum kuberitahu kalian. Setelah ciuman hebat malam itu, Finn mengungkapkan cintanya dan mereka jadian. Yeay! Kompetisi akhirnya dimulai. Scarlett, Athena, dan Finn berada di bangku penonton menunggu penampilan Naomi. Mendadak, Scarlett dapat telepon dari perawat pribadi ayahnya. Scarlett, kondisi ayahmu jadi kian memburuk. Sebaiknya kau kesini sekarang. Apa sebaiknya kita beritahu Naomi soal ini? Tentu saja ya, kau akan menyesal jika tak memberitahunya. Sesaat kemudian, pembawa acara umumkan giliran Naomi. Scarlett langsung lari dan menarik Naomi ke panggung belakang. Naomi, kita harus pergi. Ini ayah, dia makin parah. Aku khawatir. Apa? Ayah? Aku baru menemuinya beberapa hari lalu dan dia baik-baik saja. Kenapa sekarang? Aku tak tahu. Scarlett, aku minta maaf, tapi ini kesempatan terakhirku. Tolong urus ayah untukku. Aku harus pergi. Kemudian Scarlett, Athena, dan Finn segera pergi. Tapi mereka hanya beberapa langkah saat mereka melihat Naomi pingsan di atas panggung. Di saat yang sama, Tuan Spencer juga sedang berjuang sendiri. Prognosisnya buruk. Kami minta maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Tidak. Ayah, kumohon jangan pergi. Ayah, kau sudah bangun, tenanglah. Apa yang kau mimpikan hingga berkeringat seperti ini? Ayah, di mana ayah? Kemudian ada suara tak asing dari tempat tidur di sampingnya. Aku di sini. Sungguh suatu berkat Tuan Spencer tak lagi berada di kondisi kritis. Dan kau pingsan di atas panggung dan dibawa ke IGD. Waktu berlalu hingga ayah mereka dan Naomi dalam kondisi stabil. Aku tak ingat terakhir kali kita kesini bersama. Aku masih ingat betapa aku benci tempat ini, tapi sekarang kurasa itu sudah tumbuh di diriku. Aku cukup menghargainya sekarang. Kenapa tiba-tiba kau ingin pulang dan meninggalkan semuanya? Aku selalu ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Jadi aku mengejar sesuatu yang tak begitu kupahami seperti orang gila. Di saat kulihat ayah meninggalkan kita ke surga, aku merasa diriku mati. Meski itu cuma mimpi. Aku sekarang bisa memandang ke belakang dan dengan berani mengatakan aku salah selama ini. Kau tahu, bagiku berada di bisnis hiburan berarti membangun nilai untuk audiensmu. Ketenaran itu produk sampingan, bukan hasil akhir. Jadi terkenal rasanya hampir tak nyata, seperti mimpi di siang bolong. Mereka yang menyanjung kita hari ini mungkin akan berpaling dari kita esok harinya. Hanya cinta keluarga yang akan tetap ada sampai akhir hayat, tanpa syarat. Tuan Spencer kembali ke rumah makan kesayangannya, dan hari ini spesial karena mereka berempat membantu. Duduklah, aku bisa mengatasinya. Hei, bantuanku berakhir hari ini, Pak Tua. Nikmatilah selagi bisa. Aku tak akan di sini besok. Oh hei, aku baru saja melihat putrimu di TV kemarin. Dia benar-benar berpergian kemana-mana. Dia adalah paket lengkap, wajah yang cantik dan berhati emas. Aku juga melihatnya di program Amal. Scarlett masih bersinar terang dengan caranya sendiri. Anda sebenarnya sedang melihat penerima penghargaan influencer tahun ini. Tapi sekarang dia punya penggemar setia yang lain. Baiklah, itu saja kawan. Phew, hanya menyampaikan cerita ini ke kalian membuat kepalaku pening. Untungnya semua orang mendapat akhir bahagia mereka sendiri. Scarlett dan Finn akan bertunangan bulan depan. Ups, itu tak ada di naskah. Shh.
Aku nggak bilang apa-apa ya. Jadi terkenal itu luar biasa. Tapi ingat, jangan biarkan itu mengontrol kalian. Komenlah di bawah jika kalian ingin melihatku lagi di episode lain. Mwah. Aku dan Pearl sedang bermain kesukaan kami, memerankan Putri Disney. Kau harus menjadi putri kali ini, Ruby. Kita akan jadi Elsa dan Anna yang sempurna. Tidak, aku akan menjadi kesatriamu, melawan semua laki-laki jahat dan melindungimu, Tuan Putri. Kemudian seorang pelayan mengetuk pintu dengan telepon di tangan. Itu mungkin orang tuaku. Ruby, sekolah menelpon kembali. Bagaimana mungkin kau mengeja semua kata ini dengan keliru? Perawat, macam apa dieja dengan I? Aku sungguh-sungguh berusaha. Tak apa sayang, belajar itu bukan untuk semua orang dan dia mungkin tipe yang suka olahraga. Manisku, bisakah kau berusaha lebih baik lain kali? Anak baik, kami harus pergi. Bye. Aku tahu kau bisa melakukan ini. Kau hanya perlu terus berlatih. Kau ini sempurna apa adanya. Hai semuanya, aku Ruby dan ini adikku Pearl. Sejak orang tuaku selalu pergi melakukan perjalanan dinas, selalu hanya aku dan dia tumbuh besar bersama. Kalian sudah tahu aku sangat payah dalam belajar. Tapi Pearl sama sekali tak sepertiku, dia jenius. Apa yang kau lakukan, Pearl? Demi Tuhan, ini jam 6 pagi. Matahari masih terlelap dan kau seharusnya juga masih tidur. Tentu tidak, ini hari pertamaku di SMA. Dan aku ingin membuat kesan yang baik. Rekorku harus berlanjut. Nilai A sejak tahun 2015, aku tahu. Seolah-olah gelar juara umum ini tak cukup mengesankan. Aku mungkin Ruby si anak bodoh yang tak bisa membaca sebagian kata. Tapi tak masalah, karena aku sekarang Ruby, kapten sepak bola yang hebat. Ya, ayo Ruby. Itu kakakku semuanya. Aku membawa tim sepak bola sekolah memenangkan trofi banyak sekali dan aku juga mengincar beasiswa universitas. Belajar adalah mimpi buruk, tapi perlahan aku menerima kalau aku tak dilahirkan untuk belajar, melainkan sepak bola. Jadi semuanya baik-baik saja. Jadi di pagi itu, aku sedang berjalan dengan Pearl di hari pertama sekolahnya, saat Beth dan teman-temannya menghampiri kami. Hey Ruby, siap untuk gagal di tahun pertamamu? Oh Beth, masih kesal karena pelatih meninggalkanmu di bangku cadangan kemarin? Saranku untukmu yaitu belajar bagaimana sebenarnya cara main sepak bola. Sayangnya, sebagian dari kita memiliki hal lain yang harus difokuskan, seperti otak kita. Oh, ups, kau tak punya, kau tak bisa mengerti, maaf. Lucu sekali. Itu Beth dari tim sepak bolaku yang selalu menggangguku sama seperti yang lain. Tapi semuanya baik sekarang karena aku punya adikku sayang yang belajar di sekolah yang sama denganku. Kak, kutemukan kelasku, aku harus pergi sekarang, dah. Hari berikutnya di sekolah, kami punya guru bahasa Inggris baru. Ruby Walker bisa baca ringkasan di halaman 10? Oh, sia. Oh, sayang, apa itu wajahmu yang berpikir, aku tak tahu kau bisa lakukan itu. Maaf, guru, tapi dia tak bisa baca. Kalian tahu tidak, pemikiranku hari ini tentang buku itu bisa diringkas ke lagu klasik oleh Taylor Swift yang luar biasa. So the haters gonna hate, but I'm just gonna shake. Shake it off. Seketika seluruh kelas menjadi heboh dan semua orang bernyanyi, menari seolah mereka berada di Eras Tour. Guru sangat kesal dan berusaha menenangkan semua, tapi aku segera dikirim ke ruang kepala sekolah. Masalah pertama di tahun pertama ya Ruby. Dengar, baik saya dan kamu tahu betapa kau berharga untuk tim, tapi sayangnya itu tak cukup lagi. Undang-undang baru menyatakan siswa harus punya nilai rata-rata minimal C- untuk memenuhi syarat beasiswa universitas. Apa? Tapi saya yang paling memenuhi syarat untuk itu. Saya minta maaf, tapi sampai kamu dapat meningkatkan nilaimu dari yang sekarang jadi C-, kamu harus keluar tim untuk fokus belajar. Beth sekarang menjadi kandidat kami untuk beasiswa dan dia akan mengambil alih posisimu. Beth, gadis yang hanya mencetak 5 gol sepanjang musim, sementara aku mencetak 20 gol? Dunia sudah benar-benar makin gila. Tak mungkin aku akan melihat mimpiku dirampas dariku semudah itu. Aku akan belajar dengan giat. Benar, aku akan minta Pearl untuk mengajariku. Panjang umur. Hai Pearl, kau mengenalnya? Kudengar dia didepak dari tim sepak bola karena dia terlalu bodoh. Oh tidak. Sungguh suatu skandal kalau juara umum kita kenal. Ya, mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Malam itu aku tertidur di meja menuliskan 4 kata berulang kali. Aku tak bodoh. Berita telah menyebar bahwa aku dikeluarkan dari tim karena nilaiku dan anak-anak di sekolah sangat kejam dengan hinaan mereka. Seolah belum cukup masalahku, Pearl mulai menjauhiku seperti wabah. Seolah dia malu padaku sehingga aku tak bisa memintanya mengajariku juga. Seakan seisi dunia ini menentangku. Pengawas distrik mengunjungi sekolah kami dan kepala sekolah memilih 2 murid terpintar untuk memberi kata sambutan. Pearl dan murid baru bernama Joe dari kelasku, jadi dia mulai sering nongkrong di rumah kami untuk menyiapkan pidato. Hai, Ruby, butuh bantuan untuk tes besok? Tidak, aku terkenal tak bisa diajari. Jangan buang-buang waktumu padaku dan Pearl sudah menunggumu. Tak apa, dia bisa menunggu, biar ku bantu.
Yang mengejutkan untuk pertama kalinya di hidupku, aku merasa aku sungguh bisa belajar. Ada sesuatu mengenai caranya mengajariku yang membuatku menyerap pengetahuan dengan wajar. Seperti dia memahamiku dan kesulitanku. Hei, kau di situ. Aku sudah mencarimu. Kita akan ada tes, jadi aku membantu Ruby. Dan kita ada pidato besar untuk disampaikan di hari Kamis. Kau tahu kan tak ada yang benar-benar mendengarkan pidato itu? Tapi aku percaya kau akan membuat sesuatu yang luar biasa. Pearl keluar dengan marah, tapi satu-satunya di pikiranku saat itu adalah sebenarnya aku bisa belajar. Hei Joy, tolong ajari aku lebih banyak lagi. Joy bisa membantuku belajar untuk mendapat nilai yang lebih baik. Dan kemudian aku akhirnya akan kembali ke timku dan memenangkan beasiswa. Kemudian di malam harinya, saat aku berlatih beberapa pertanyaan untuk tes yang Joe berikan padaku, Pearl masuk ke kamarku. Aku tak nyaman kau menghabiskan waktu sendiri dengan pacarku. Pacar? Aku tak tahu kalau kalian berpacaran. Memang belum, tapi jika kau memonopoli dia dan tak memberiku ruang untuk memikatnya. Oh, maaf, aku hanya senang sekali. Joe pengajar yang hebat. Aku sungguhan belajar. Ya, benar saja. Tentu kau mampu untuk itu. Pearl meninggalkan kamarku dan rasanya seperti pisau yang menembus jantungku. Sejak kapan dia menganggapku seperti itu? Seperti semua orang? Tapi dia selalu percaya padaku. Hari berikutnya adalah pidato, dan meskipun aku patah hati, aku masih pergi untuk mendukungnya. Aku bertepuk tangan paling keras setelah dia memberikan pidatonya yang luar biasa. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk belajar di sini. Atas nama seluruh sekolah, aku akan berusaha keras untuk membawa kejayaan pada tradisi sekolah kita. Pidato yang luar biasa, tapi kurasa sebelum kau membawa kejayaan untuk sekolah kita, bukankah sebaiknya kau ajari kakakmu tersayang Ruby Walker terlebih dahulu untuk membaca? Maksudku, mungkin kakakmu yang bodoh itu bisa belajar 1 atau 2 kata darimu sebelum dikeluarkan dari sekolah kita. Seluruh auditorium pecah dengan tawa, dan amarahku memenuhi ragaku. Aku menerjang bed dan menarik rambut ekor kuda bodohnya itu hingga dia menjerit sangat keras, bahkan bulan pun bisa mendengarnya. Para guru dan penjaga berusaha untuk memisahkan kami, sementara murid yang lain dengan bersemangat berteriak dan bergembira. Di tengah kerumunan yang kacau, kulihat Pearl menatapku dengan malu. Aku berlari ke arahnya, tapi dia hanya menepisku. Kau lagi, Joe saja tak cukup dan sekarang kau juga coba mengambil pusat perhatian untukku. Apa? Tidak, aku tak pernah bermaksud buruk padamu, sumpah. Tapi dia tak mendengarkanku dan dengan marah bergegas pergi. Aku sangat marah pada otakku karena selalu mengecewakanku dan semua orang. Sekarang mimpiku sirna dan adikku tersayang juga membenciku. Aku terduduk di bangku penonton dan melihat Beck memakai ban kapten milikku, mengumpulkan semua orang untuk latihan pagi. Dia melambai padaku dengan senyumnya yang paling lebar, sungguh sulit menahan tangis, jadi aku membiarkannya terjatuh. Di sana kau rupanya, aku mencarimu untuk melanjutkan kelas kita. Kurasa kita sebaiknya tak melanjutkan kelas kita. Kenapa? Pearl, dia tak suka aku dan kau bersama dan dia akan membenciku karena ini. Oh, aku akan bicara padanya, tapi ini lebih penting. Kau harus bangkit kembali ke lapangan. Tapi aku hanya membuang waktumu padaku. Aku ini cuma idiot yang mengacaukan kehidupan orang lain. Tidak, kau sama sekali bukan idiot. Kau disleksia, sepertiku. Aku tahu gejalamu selama ini tapi tak yakin, tapi sekarang aku paham. Disleksia ada namanya untuk kondisi ini? Jadi aku tak bodoh? Tidak, kau hanya belajar dengan cara yang berbeda. Aku akan membantu dan mengajarimu semua hal yang diajarkan para spesialis. Pikiranku kabur. Aku memeluk Joe tanpa berpikir. Aku merasa lega di sekujur tubuhku. Aku tak bodoh, aku disleksia. Di rumah malam itu, aku mencari tahu semua tentang disleksia dan bahkan mengambil asesmen secara online saat tiba-tiba Pearl menerobos masuk. Kau memberitahu Joe aku menyukainya? Ya dan tidak seperti itu. Nah, terima kasih banyak. Dia baru saja menelponku memberitahuku kalau dia hanya menganggapku sebagai adik. Dan kau tahu apa? Aku melihatmu memeluknya di bangku penonton sore ini. Jadi kau main di belakangku selama ini? Kakak macam apa? Jangan pernah bicara padaku lagi. Pearl bergegas keluar dan memegang kata-katanya untuk tak pernah bicara denganku lagi. Hatiku hancur melihat kami berpisah seperti ini. Untung Joe menenangkanku dan membantuku untuk tetap fokus belajar. Sekarang aku tahu apa sebenarnya masalahku dan bagaimana memperbaikinya. Aku merasa lebih baik kian hari. Huruf-huruf tak lagi membuatku pusing. Dan upaya kita akhirnya membuahkan hasil karena ku dapat B-ku yang pertama saat tes. Dan dalam waktu singkat aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Sungguh luar biasa melihatmu menaikkan nilaimu. Kerja yang bagus, Ruby. Aku selalu tahu kau ini permata seperti namamu. Dan kau hanya perlu diasah. Selamat datang kembali ke tim. Oh, terima kasih. Aku berlari keluar kantornya dan bergegas menemukan Joe secepatnya. Kita berhasil, aku kembali ke tim. Selamat. Tapi itu semua kerjamu. Kau berhasil, Ruby. Di saat itu akan sempurna jika aku bisa merayakannya dengan Pearl. Aku tahu dia tak ingin bicara padaku, tapi aku sangat ingin berbagi dengannya. Tapi saat melihatku dan Joe, dia hanya menembakkan pancaran kematian. Kegembiraan di mulutku seketika berubah menjadi abu. Aku hanya berharap kami bisa kembali ke masa lalu bersama. Tapi aku tak tahu caranya.
Dengan aku kembali ke tim, aku mengambil lagi predikat kapten dan memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa universitas. Dan tentu saja, catatan impresifku dengan mudah membuatku menang. Selamat Ruby Walker karena memenangkan beasiswa universitas tahun ini. Silakan naik ke panggung. Terima kasih banyak, Pak. Yang bisa kukatakan adalah aku sangat bersyukur atas kesempatan ini dan aku akan mencoba sebaik mungkin. Hai semuanya, Ruby terlalu malu, jadi dia menyiapkan pidato di sini. Semoga berhasil. Tapi aku tak menyiapkan catatan ini. Semua penonton menatapku, dan aku berkeringat sekali saat aku mengambil kertas darinya. Hari ini sungguh Oh, pemenang beasiswa kita punya sedikit masalah. Dia cuma tak bisa membaca. Kuharap itu tak banyak mempengaruhi beasiswanya, ya kan? Aku berlari ke lorong sebelum tangisan mengaburkan pandanganku. Joe berlari mengejarku, tapi Pearl menangkapku terlebih dulu. Pearl, aku sungguh tak punya waktu untuk cemoohanmu sekarang. Tidak, aku minta maaf. Joe memberitahuku soal disleksiamu. Kau tahu? Iya, tapi itu bisa menunggu. Tapi kau perlu kembali ke sana sekarang juga. Kau sudah berusaha keras mendapatkan posisi ini. Aku tak akan biarkan kakakku menyanyiakan itu hanya karena langkah kotor bed. Joe juga mengangguk penuh semangat padaku. Pearl benar. Ini mimpiku. Itu aku dan bukan orang lain yang akan mengklaimnya. Jadi aku berjalan kembali ke aula. Segera saat aku muncul, semua orang mulai tertawa. Aku melangkah ke mic, mengambil napas dan membaca pidato. Ada sedikit tersandung dan terbata-bata, tapi aku terus maju hingga kata yang terakhir. Hai semuanya, aku Ruby. Kalian semua bisa lihat, aku punya kesulitan dalam membaca. Karena aku punya disleksia. Sepanjang hidupku, aku sudah bersusah payah dan menerima kalau aku ini bodoh. Hingga saat ini, aku tahu aku tak bodoh. Aku masih belum tahu caranya membaca kata-kata panjang, tapi aku tak malu dengan kesulitanku lagi. Dan tidak ada yang harus menanggung kesulitan yang kuhadapi. Orang disleksia sepertiku perlu orang lain untuk membantu kami, untuk mengakui kesulitan kami, dan untuk diberi kesempatan seperti yang lainnya. Kami tak bodoh, kami hanya perlu cara yang berbeda untuk belajar. Terima kasih. Aula menjadi hening sesaat sebelum akhirnya berdiri untuk bertepuk tangan. Aku berjalan keluar podium melihat raut masam di wajah Beth. Aku pergi ke belakang panggung di mana Pearl memberiku pelukan hangat. Aku bangga sekali padamu dan aku menyesal harusnya aku membantumu. Tapi sebaliknya aku malah bersikap buruk atau bahkan kejam padamu. Ya, kau sudah dimaafkan. Jadi sekarang tolong kau jangan berisik. Aku cuma ingin memeluk adikku lebih lama lagi. Aku rindu pelukan ini. Aku rindu Pearl. Pearlku, rasanya menyenangkan ada adikku kembali. Dan begitulah, hidupku kembali normal. Tentu saja dengan beberapa perubahan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, Ruby. Aku minta maaf soal Joe. Aku cemburu sehingga mengatakan hal buruk padamu. Tapi kusadari aku dan dia tak mungkin jadi, tapi beda denganmu. Hah? Tidak, kita cuma teman. Benarkah? Sekarang ayo ikut denganku. Kemudian dia menyeretku ke ruang tamu di mana Joe dan cowok lain sedang berdiri. Kemudian dia meletakkan tanganku di tangan Joe. Joe, bisakah kau menjaga kakakku saat aku pergi dengan cowokku? Tentu. Apa kalian tahu rasanya tinggal di kastil yang sangat mewah, mengenakan gaun mewah, menikmati hidangan lezat, dan selalu ada pelayan yang mengurus kalian? Ya, sebenarnya aku juga tak begitu tahu. Aku ini cuma pelayan kecil yang cukup beruntung untuk berteman dengan Putri Anne. Oh, ngomong-ngomong, namaku Diana, dan aku dilahirkan di istana di kerajaan kecil di Eropa. Terdengar seperti dongeng, ya kan? Nah, aku tak sepenuhnya hidup dalam kehidupan dongeng. Aku hanya di sini karena ibuku, Stella. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani ratu. Jadi sebagai imbalannya aku diizinkan tinggal di kastil. Dan saat aku dewasa, aku jadi pelayan Putri Anne, yang hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Jadi kami dengan cepat akrab. Namun ironisnya, aku tak cukup cocok jadi pelayan. Aku agak, mungkin sangat ceroboh. Dan aku cenderung kurang membantu daripada yang seharusnya. Saat semuanya hening, kemungkinan aku baru saja sembunyi di perpustakaan dan tersesat dalam lautan buku tak berujung. Akan lebih menyenangkan kalau Anne juga segembira aku menghabiskan waktu di perpustakaan. Tapi dia tak begitu peduli akan membaca dan belajar, dan bilang itu akan membuatku menua dengan cepat. Tapi tetap saja, dia harus menghadiri kelas wajibnya, tentu saja dengan perintah ratu. Meskipun dia lebih suka membuat kue, bersih-bersih, dan mendekor. Jadi kapanpun tak ada mata mengawasi kami, Anne dan aku akan saling membantu. Aku akan menyelinap ke kelasnya, mendengar penjelasan dengan perhatian supaya bisa membantunya mengerjakan tugas nanti. Sebagai imbalan, dia membantuku dengan tugas istana. Anne adalah bagaimana aku membayangkan sosok seorang kakak. Kami berdua saling mendukung. Aku tahu Anne yang asli. Aku mendukung kecintaannya membuat kue bahkan saat ibunya sendiri melarangnya. Dan aku satu-satunya yang tahu rasa sukanya pada Count Harold, yang sering datang membawa upeti dari rakyat.
Anne sangat baik hingga dia selalu memberiku banyak makanan enak untuk dibagi dengan ibu dan pelayan yang lainnya. Tapi ibu tak terlalu senang dengan ini. Entah kenapa, dia selalu gelisah melihat betapa dekatnya aku dan Anne. Jangan lupa tempatmu, Diana. Putri Anne tetap anggota kerajaan. Dan kau cuma pelayan kecil, pastikan kau tak pernah kelewat batas dengannya. Dia hanya berusaha membantu kita, Bu. Ibu jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kemudian suatu hari, Anne menemukan gaun kuno cantik di lemarinya dan meyakinkanku untuk mencobanya. Aku setuju dan setelah aku keluar dari tirai ganti, Anne terpukau. Lihat, kau bisa menjadi seorang putri yang cantik. Apa aku pernah bilang padamu kau sangat mengingatkanku akan tanteku, mendiang Ratu Mary? Aku tak punya banyak kenangan tentangnya, tapi aku pernah melihat potretnya di pohon keluarga kerajaan. Dan kau memiliki aura yang sama dengannya. Kuharap, Anne. Tapi jika aku ini putri, aku akan menyuruh orang-orang melakukan apa yang kuinginkan. Seperti, ambilkan jubahku, pelayan. Dan saat kau selesai, jemari kakiku perlu direndam air garam. Kami sedang bermain-main saat ibu menerobos masuk. Diana, beraninya kau tak hormat pada putri. Kukatakan padamu, jangan kelewat Dia tak menyelesaikan kata-katanya tapi terjatuh ke lantai, memegangi dadanya kesakitan. Aku bergegas mendatanginya saat Anne berlari ke lorong mencari bantuan. Ibu, Diana, aku perlu memberitahumu sesuatu. Tidak, Bu, simpan tenagamu. Dokter akan berada di sini sebentar lagi. Tidak, Diana, kau dengarkan aku. Aku sudah menyimpan kebenaran ini seumur hidupmu. Ini waktunya kau tahu. Apa? Apa maksud ibu? Aku bukan ibu kandungmu, Diana. Temukan saja simpananku, oke? Jawabannya ada di sana. Dan jangan beritahu siapapun. Dia mengambil satu napas terakhir sebelum menutup matanya. Para dokter bergegas masuk, tapi sudah terlambat. Dia mengalami serangan jantung dengan riwayat jantung yang sudah ada sebelumnya, jadi dia tidak memiliki kesempatan. Kuhabiskan minggu berikutnya tak melakukan apa-apa kecuali meratapi kepergian ibuku. Bahkan tak menggangguku bahwa kita tak terikat secara genetik. Di mataku, Stella adalah ibuku, satu-satunya keluarga yang kupunya. Dia mencintai dan peduli padaku lebih dari yang bisa dilakukan orang lain. Rasanya sakit berada di sini, di kamarnya, merasakan kehadirannya di sekitar tempat ini. Tapi ketika aku memeriksa barang-barangnya, aku tak sengaja menginjak bagian di lantai yang kedengarannya berlubang. Langsung saja itu mencuat terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah rahasia di bawahnya. Hal pertama yang kuperhatikan adalah kalung berbentuk kunci yang rumit. Di sebelahnya terdapat sebuah surat yang menyatakan bahwa ini adalah pusaka dari ibu kandungku, yang tak lain adalah Ratu Mary sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, dia masih hidup. Di hari kelahiranku, atas perintah Miranda, aku dipisahkan dari Ratu Mary dan dia ditawan di ruang bawah tanah kastil. Jika bukan karena dia memohon kepada Miranda untuk tidak menyakitiku, aku mungkin sudah dilempar ke panti asuhan yang jauh. Sebagai gantinya, aku ditempatkan di bawah pengawasan Stella. Karena Miranda ingin mengawasiku untuk mencegah kemungkinan pengkhianatan. Stella menyesal telah mengikuti perintah Miranda sejak saat itu. Karena cintanya tumbuh padaku seperti anak kandungnya sendiri. Dia ingin kabur denganku, tapi membayangkan Miranda menemukanku dan menempatkan keluarganya dalam bahaya menghentikannya. Tapi dia berharap kalau suatu hari, aku akan berkumpul lagi dengan ibuku. Tak ada satupun dari hal ini terasa nyata. Tanganku masih gemetaran saat ku pegang surat itu. Aku butuh jawaban dari semua pertanyaanku. Aku berhutang ke ibuku untuk memenuhi keinginannya saat mendekati ajal. Malam itu, mengikuti instruksi ibuku yang ditinggalkan di suratnya, aku berpura-pura menjadi pelayan membawakan makanan ke tawanan dan turun ke terowongan rahasia. Tak ada penjaga di penjara yang besar dan ditinggalkan. Hanya seorang wanita yang kurus kering. Perlahan dan dengan berhati-hati, aku mendekatinya. Apakah Anda Ratu Mary? Aku memberikannya kalung itu. Mata wanita itu berbinar, dan dia menatapku dengan kaget, air matanya berlinang. Diana? Aku mengangguk. Dia menarikku ke dalam pelukannya dan menangis bahagia, tapi kemudian dia tiba-tiba menarik diri dariku. Apa yang kau lakukan di bawah sini? Miranda akan tahu. Ini terlalu berbahaya. Kau harus pergi. Tak apa, tak ada yang tahu aku di sini. Mereka tak akan menemukanku. Tetap saja, ini terlalu berisiko. Adikku, dia wanita yang keji. Dia selalu ingin menjadi ratu. Jadi dia memilih hari di mana aku lemah untuk memenjarakanku, menaklukkanku, dan berbohong menyatakan kematianku saat melahirkan. Begitulah caranya menghilangkan segala rintangan yang menghalanginya untuk merebut kerajaan. Tapi Miranda tak akan pernah jadi ratu di hati rakyat. Dia tidak lebih dari penindas dan sangat menyakitkan bagiku mengetahui dia telah merusak kerajaan kita. Tapi kau di sini sekarang, Diana, kau pewaris tahta yang sebenarnya. Kau harus hentikan Miranda. Aku bahkan belum berani percaya kalau semua ini nyata. Aku tumbuh jadi pelayan kecil yang tak pernah mengenyam pendidikan formal.
Apa yang bisa kulakukan untuk menggulingkan seseorang yang memegang kendali atas seluruh negara? Diana, aku minta maaf tak bisa memberimu masa kecil yang lebih baik. Tapi aku tahu jauh di dalam dirimu adalah gadis kuat dan tangguh. Stella memberitahuku selama ini betapa pintar dan cerdasnya kamu. Saat dia bawakan aku makanan, aku dan dia mempercayaimu. Kau punya kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Pikiranku masih berputar-putar dengan semua informasi baru ini. Semuanya sepertinya tak mungkin, sulit dipercaya. Aku paham kenapa kau mungkin ragu, tapi ini, tinggalkan kerajaan dan uji DNA-mu dengan milikku. Setelah kau konfirmasi identitasmu, kau bisa putuskan apa berikutnya. Tapi kau tak bisa terus berada di kastil lagi, karena setelah Miranda tahu kau tahu kebenarannya, dia tak akan membiarkanmu sendiri. Aku ragu sejenak, tapi aku tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, pagi-pagi sekali, ku kemasi semua barang dan mengambil makanan sebelum menyelinap ke truk barang yang akan pergi. Tapi kemudian aku tiba-tiba menabrak seseorang. Hei, lihat kemana arahmu. Shh, pelan-pelan. Kenapa? Jangan bilang kau ini maling. Tidak, aku ini pelayan. Aku hanya tak diperbolehkan keluar istana. Tapi, Tuan Putri sangat ingin membuat kue coklat Belanda. Dan gudang kehabisan bahan, jadi aku harus pergi ke pasar. Dan kau berencana menyelinap ke trukku dan numpang gratis di situ? Aku tak tahu kalau itu trukmu, tapi jika kau bisa membantuku, itu akan menyenangkan. Dan aku mendapat apa sebagai balasannya? Ku temani. Cukup adil, ini perjalanan yang sepi. Oh ya, siapa namamu? Diana, siapa namamu? Orang-orang memanggilku Harry. Sekarang ayo berangkat. Kami naik ke truk itu, dan Harry ternyata bukan teman yang buruk. Senang sekali rasanya memiliki seseorang yang seusiaku untuk diajak bicara, terutama yang tampan. Kemudian dia menyalakan musik yang disebut pop. Aku bersumpah ini sangat bagus hingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut bergoyang. Lagu ini kesukaanku, apa kau tahu? Tidak, Ratu bahkan tak memperbolehkan kami punya radio. Oh, wow. Mungkin bisa kuselundupkan satu untukmu. Aku sangat suka itu. Setelah mengemudi beberapa waktu kami beristirahat di hutan untuk meregangkan kaki. Aku berbagi dengan Harry beberapa kue kering yang dipanggang Anne hari ini. Ketika tiba-tiba seekor ular melingkar di bagian bawah kakiku dan menancapkan giginya di sana. Rasa sakit segera melonjak. Sesaat kemudian, Harry melepaskan ular tersebut dan membuangnya. Kemudian dia membungkuk, menghisap racun dari lukaku tanpa ragu-ragu. Aku tersipu malu, bingung sekaligus tersanjung. Diambilnya beberapa pakaian bersih di dalam truk dan membantuku membalut lukaku. Maafkan aku, itu tadi aneh. Tidak, kau baik sekali. Dan aku benar-benar benci mengatakan ini, tapi kurasa ular itu tidak berbisa. Aku pernah baca di buku, tapi terima kasih sudah menyelamatkanku. Wajahnya berubah merah cerah beberapa saat kemudian. Lucu sekali. Kami kemudian melanjutkan perjalanan. Saat kami tiba di area aristokrat, di mana orang-orang tinggal dalam kemewahan, aku mulai meragukan kalau kerajaan miskin dan dalam kondisi buruk seperti yang dikatakan Ratu Mary, hingga kami tiba di komunitas masyarakat biasa. Aku terkejut dengan bangunan-bangunan kecil dan rumah-rumah tua dan runtuh. Pasar umumnya sepi, hanya beberapa penjual yang terlihat. Aku bahkan tak temukan perlengkapan membuat kue di sana. Hari mulai gelap, jadi Harry bertanya apakah aku mau menginap di rumahnya. Aku tak punya tempat lain untuk dituju, jadi aku setuju. Mengejutkannya, rumah Harry kecil, tapi bersih dan nyaman. Ayahnya seorang dokter, dan ibunya merawat adiknya yang berumur 3 tahun. Mereka dengan ramah menyambutku dan mengundangku untuk makan malam dengan mereka. Meskipun itu sangat irit, dan aku bisa tahu kalau semua orang masih lapar setelah makan. Aku punya banyak roti di ranselku. Aku ingin membaginya dengan kalian semua jika itu tak apa. Terima kasih atas keramah tamahannya. Ibu Harry tersenyum dan mengangguk, dan adiknya memekik kegirangan saat dia makan setangkup roti itu. Sejak bencana kelaparan mulai, semua orang menderita, bahkan mereka yang punya pekerjaan baik. Kami semua harus sedikit mengencangkan ikat pinggang. Sesaat kemudian terdengar suara gedoran di pintu depan. Buka pintu ini sekarang, atau kita akan tendang rubuh. Saat Harry dan orang tuanya bergegas ke pintu, aku bersembunyi di ruangan lain, khawatir kalau aku akan dikenali. Para penjaga ada di sana untuk meminta pembayaran pajak atau keluarga tersebut akan diusir dari rumah mereka. Amat menyakitkan melihat mereka menyerahkan uang, memeriksa saku mereka untuk menghitung setiap koin yang mereka punya. Malam itu, aku berguling-guling. Aku tak bisa berhenti pikirkan bagaimana Ratu Miranda menindas rakyatnya sendiri hingga saat ini. Aku dibanjiri rasa bersalah, memikirkan tentang betapa senangnya Anne dan aku membagi upeti yang diambil dari orang-orang malang ini, tanpa menyadari bahwa mereka menderita dan kelaparan. Aku tak bisa berdiam di tempat tidur lebih lama lagi. Aku merayap ke lorong dan menuruni tangga.
lalu tiba-tiba melihat ayah Harry membaca buku di bawah cahaya lampu. Maaf saya mengganggu Anda. Jangan khawatir. Apa ada yang bisa kubantu? Sebenarnya saya butuh bantuan Anda. Anda tahu saya meninggalkan istana karena ingin memastikan sesuatu. Apa Anda bisa bandingkan DNA saya dengan ini? Orang ini yakin dia ibu kandung saya. Tentu, mungkin butuh beberapa hari. Tak masalah, tapi tolong jangan beritahu siapapun soal ini. Dia tampak kebingungan. Sepertinya dia ingin bertanya lebih banyak pertanyaan. Tapi melihatku tertutup, dia tak jadi melakukannya. Keesokan paginya aku membantu Harry dan ibunya membersihkan rumah orang lain yang tak mampu bayar pajak kemarin malam. Para penjaga telah menggeledah sejumlah rumah untuk mencari upeti. Dan sekarang mereka kelaparan dan tak punya uang. Tak bisa dibiarkan seperti ini, aku harus cari cara memberi makan orang-orang ini terlebih dahulu. Jadi, aku punya ide berburu binatang liar di hutan untuk makanan. Lalu kuinstruksikan tiap rumah untuk membangun celah rahasia di tanah untuk menyimpan makanan dan harta benda mereka sendiri. Aku begitu fokus pada situasi yang memprihatinkan itu sampai aku tak punya waktu untuk mengkhawatirkan tentang hasil DNA. Hingga aku menerimanya malam itu. Hasilnya menunjukkan bahwa kau dan orang lain itu memang berhubungan darah. Aku mengerti. Itu juga menunjukkan kalau DNA yang lain itu adalah milik mendiang Ratu Mary. Boleh aku tahu bagaimana mungkin ini terjadi? Itu karena Ratu Mary masih hidup. Dan jika hasil ini benar, itu artinya aku memang benar putrinya. Di saat itu, Harry secara tak terduga memasuki ruangan dengan mulut melongo. Kau siapa? Hai, Diana di sini. Terakhir kali kalian melihatku, aku baru saja menerima berita yang mengubah hidupku. Aku tinggal di kastil cantik sepanjang hidupku, tapi hanya sebagai pelayan untuk sahabatku, Putri Anne. Hingga kuungkap rahasia besar. Aku sebenarnya putri dari mendiang Ratu Mary, namun ia belum meninggal. Ia dipenjarakan adiknya, Ratu saat ini Miranda. Dan hal itu menjadikanku seorang putri sejati. Aku masih skeptis soal ini, jadi aku pergi dengan misi mencari jawaban dan bebaskan Mary. Kutemukan teman dalam diri Harry, sopir pengantar barang untuk kastil yang menunjukkan padaku kondisi miskin kebanyakan orang di kerajaan yang kami tinggali. Tapi masalahnya, tak kuberitahu siapapun identitasku hingga ku terima hasil DNA, mengkonfirmasi hubunganku dengan Ratu Mary. Kenapa selama ini kau sembunyikan ini dari kami, rakyatmu? Aku punya alasanku, oke? Dan aku baru tahu tentang ini belum lama ini. Tapi ya, Ratu Mary memang masih hidup. Kemudian aku mulai beritahu Harry dan ayahnya seluruh ceritanya. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku percaya padamu, DNA tak berbohong. Aku minta maaf meragukanmu. Tapi yang penting adalah, kau ini pewaris tahta yang sebenarnya. Kau akan jadi kunci yang akan mengakhiri kekejaman Miranda. Tenanglah dulu, nak. Kita perlu rencana sempurna, kalau tidak itu akan membahayakan nyawa kita. Dan kita tak bisa melakukannya tanpamu, Diana. Tak bisa tidak aku merasa kewalahan. Takdir seluruh negara sekarang ada di pundakku, dan aku tak yakin apa aku siap. Aku butuh waktu sebentar untuk jernihkan pikiran, jadi aku jalan melewati jalanan kota untuk melihat pemandangan yang memilukan hati. Kumohon, Diana, bantu kami. Persediaan kami akan habis. Dan segera kami harus bayar upeti ke istana. Bulan depan adalah penobatan Putri Anne. Aku tak tahu harus berkata apa ke mereka. Aku tak bisa janjikan aku akan berhasil. Astaga, aku hanya perlu waktu sejenak pergi dari semua ini. Aku menyelinap ke bukit dan tak lama, Harry menemukanku. Kau tak apa, aku minta maaf kami memberi banyak tekanan padamu. Ketahuilah bahwa kau tak berhutang apapun ke kami. Dan terserah jika kau ingin melakukan ini atau tidak. Aku sungguh menghargai itu. Tapi ya, aku tahu aku harus lakukan ini. Hanya tak yakin bagaimana. Jangan khawatir, oke? Kita akan cari jalan keluar bersama. Sejenak di sana, aku lupa segalanya saat menatap matanya yang berbinar. Tapi ini bukan waktunya, Diana. Kugelengkan kepala dan saat kubuka lagi mataku, lampu-lampu dari area aristokrat menyala. Saat itulah aku tersadar. Hei, ayo kita minta bantuan ke daerah para bangsawan. Mereka punya sumber daya lebih dari yang mereka butuhkan. Kami sudah coba itu, tapi setiap kali mereka mengirim anjing pemburu untuk mengusir kita. Jadi mereka sama korupsinya dengan Miranda. Kalau begitu kita harus rebut saja dari mereka. Mari kita kumpulkan orang-orang. Pagi berikutnya semua orang berkumpul di alun-alun. Aku sudah melatih pidatoku sepanjang malam dan aku siap. Para penduduk kerajaan kita, dengar aku baik-baik. Bangkit dan rebut kembali apa yang jadi milik kalian dari para bangsawan dan Miranda sang diktator. Kita tak bisa terus tunduk dan bertahan dengan hal ini lagi. Kita harus bersatu dan melawan mereka untuk sumber daya kita. Tapi kita bukan pejuang, mereka akan segera jatuhkan kita. Itu tak akan terjadi, jumlah kita mengungguli mereka jauh. Kita bisa kalahkan mereka jika kita mau. Jadi, apa kata kalian? Tak ada yang menjawab, mereka semua terlihat cemas dan meragukan kata-kataku. Tepat saat itu, beberapa bangsawan yang sedang berjalan dengan anjing pemburu mereka lewat. Hei, apa yang kalian pikir sedang lakukan? Bubar, segera! Lalu mereka lepaskan anjingnya yang menyala ke kerumunan. Orang-orang mulai berteriak ketakutan. Ku coba sebisa mungkin menenangkan mereka dan mengungkap kebenaran. Tak bisa kalian lihat?
Orang ini dan Ratu hidup dalam kemewahan karena mereka merampok makanan, kekayaan, dan harga diri kita. Apa kalian tahu daging sapi yang susah payah kalian besarkan dipakai untuk apa? Untuk memberi makan anjing-anjing ini. Sementara yang kalian dapat adalah roti berjamur dan kering. Dan kalian terima begitu saja? Apa kalian mau habiskan seluruh hidup kalian tunduk pada orang-orang berdarah dingin ini? Kutahan napasku saat mereka bergumam satu sama lain. Kemudian mereka berdiri tegak, kuat, bersama. Pergi dari kota kami, kalian tak punya kuasa lagi atas kami. Mereka berteriak ke bangsawan, memaksa mereka dan anjing mereka mundur. Orang-orang bersorak saat mereka tinggalkan alun-alun kota. Aku dan Harry saling pandang, tahu kalau kita harus bertindak sekarang. Jadi kami bawa orang-orang menuju penyimpanan makanan para bangsawan untuk rebut kembali semua yang jadi milik mereka. Berita tentang kudeta kami dengan cepat sampai ke Ratu Miranda, yang menerbitkan surat perintah penangkapanku ke seluruh negeri. Aku harus waspada di mana saja aku pergi, tapi untungnya para warga juga menjagaku. Seperti saat para prajurit mendatangiku, Aaron, pemilik toko bunga, menyuruhku untuk sembunyi di gerobak bunga. Saat mereka mendekat, dia menjawab, Tak ada seorang pun di sini kecuali aku, kalian bodoh. Sekarang minggir dari jalanku. Lalu lanjut mendorong gerobaknya pergi, meninggalkan para prajurit itu kebingungan. Di waktu lain aku sedang kabur lagi dari para bangsawan. Lalu kereta itu mendekat. Supirnya menyuruhku naik, lalu memberiku seragam dan kumis palsu. Dan voila, kami membuat bingung para bangsawan itu. Tapi ada begitu banyak lagi pengalaman seperti itu dengan antek-antek Miranda. Cuma masalah waktu sebelum mereka menangkapku. Jadi kami harus gulingkan Miranda sebelum itu terjadi. Di waktu yang sama, kami juga perlu sumber makanan yang stabil untuk orang-orang. Aku tahu dana istana seperti punggung tanganku, jadi kami susun rencana untuk menyelinap masuk. Dan kami harus beraksi sebelum upacara penobatan. Saat Anne seharusnya naik tahta. Jika tidak, Anne hanya akan jadi boneka Miranda, dan negara ini akan menanggung kekejamannya beberapa dekade lagi. Ini satu-satunya kesempatan kami karena keamanan istana akan paling rentan karena semua orang akan berkumpul di kapel mempersiapkan penobatan. Ini waktunya untuk mengakhiri ini sekali untuk selamanya. Malam sebelum penobatan, kami menyelinap ke kastil sesuai rencana. Kupimpin sekelompok orang menyamar sebagai pembantu turun ke penjara bawah tanah untuk selamatkan Ratu Mary. Sementara Harry memimpin sisanya ke gudang penyimpanan untuk menguasai penyimpanan makanan terbesar di istana agar musuh menyerah sepenuhnya. Tapi saat kami tiba di penjara bawah tanah, Miranda sudah ada di sana. Diana, apa yang kau lakukan di sini? Lari, sekarang. Diamlah, Kak. Aku sedang menunggu keponakanku. Bagaimana kau tahu aku di sini? Apa kau sungguh percaya kau bisa lakukan rencana pengkhianatan yang bodoh ini tanpa sepengetahuanku? Kurasa kau sungguh tak lebih dari pembantu dungu. Penjaga, bawa mereka keluar. Aku berbalik dan melihat para penjaga menyeret Harry dan timnya keluar sel. Para penjagaku sudah menangkap krumu yang lain di gudang. Ini waktunya mengakhiri pemberontakanmu yang konyol. Kecuali kau lebih suka mereka diusir saja dari kerajaan. Lakukan yang kau mau denganku. Tapi biarkan orang-orang ini. Miranda menyeringai mendengar kata-kataku. Dan memerintahkan penjaga menjebloskanku dan yang lain ke sel. Kumohon Miranda, dia tak layak membusuk di sini. Kau masih belum bisa hilangkan kebiasaan bertele-tele itu setelah bertahun-tahun, Kak? Kau tak akan bisa lolos dari ini. Kau sudah menekan rakyatmu sendiri hingga melampaui batas. Suatu hari, segera mereka akan bangkit dan menggulingkanmu. Kata-kata yang besar untuk anak kecil yang manja. Biar ku tebak, kau bahkan tak menyadari kalau partnermu sendiri adalah tangan kananku, iya kan? Apa? Count Harold? Kau bohong. Tak mungkin. Harry? Kenapa kau berdiri saja di sana? Katakan sesuatu. Tapi dia hanya berpaling dengan rasa malu. Jadi ini benar? Dia berpura-pura berada di pihak rakyat selama ini? Bagaimana dengan keluarganya? Aku minta dia menyerahkanmu sebagai ganti jaminan keamanan keluarganya dan pasokan makanan seumur hidup. Dan dia setuju. Dia tak punya kewajiban padamu sekarang. Dia sudah bertunangan dengan Putri Anne. Bertunangan? Kau akan punya waktu seumur hidup di penjara bawah tanah untuk memikirkan itu, anak manja. Harold, ayo pergi. Aku kebingungan saat tiba-tiba ku dengar suara yang tak asing bergema melalui penjara bawah tanah. Diana, di mana kau? Anne, apa itu kau? Aku lurus di depan. Di sana kau rupanya. Aku sangat khawatir saat kau tiba-tiba menghilang. Maaf tak bisa cerita semuanya padamu. Tak apa, aku baru dengar semuanya sejak ku ikuti para penjaga yang menarik Harold ke bawah sini. Tapi kau jangan khawatir, aku bisa memohon ibuku untuk membebaskanmu. Dengan syarat kau dan ibumu tinggalkan negara ini dan tak pernah kembali lagi. Kenapa? Kau tak benar-benar berpikir kau mampu melawan ibuku, ya kan? Tak ada akhir dari semua ini, Diana. Aku tahu, tapi dengan bantuanmu kita mungkin bisa membalikan keadaan. Kita harus berjuang untuk apa yang kita percayai, Anne. Kau masih ingin hidup sederhana dan membuka toko roti, ya kan? Ini kesempatanmu. Tapi dia ibuku. Bagaimana mungkin aku melawannya? Kumohon Diana, dengarkan saja aku. Tidak, Anne. Aku tak bisa lakukan itu pada semua orang yang menderita di luar sana. Kita lebih baik berada di sini selamanya daripada bebas dan bersikap seolah Miranda tak melakukan semua kejahatannya.
Kurasa mulai sekarang kita berpisah jalan. Selamat tinggal, Anne. Anne menangis, lalu pergi. Aku terkulai lemas di sudut sel yang sunyi senyap. Apa yang kupikirkan kalau aku bisa membuat perubahan? Dan sekarang ku kecewakan semua orang. Ratu Mary, Stella, Harold, Anne, dan semua. Kurasa aku tak sanggup lakukan ini lagi. Jangan menangis sekarang, sayang. Ini bukanlah akhir. Aku bahkan tak tahu lagi. Tak ada jalan keluar. Harry pasti tahu aku tak mungkin berhasil. Jadi dia berganti pihak. Benar kan? Begitu juga Anne. Tidak, mereka mungkin punya alasan sendiri. Tapi mereka lakukan yang mereka lakukan dan itu bukan salahmu. Aku tahu sulit bagimu, tapi kau harus tetap semangat. Tak ada waktu untuk menunjukkan kelemahan. Meskipun aku rasa tidak bisa, aku bertekad untuk berusaha. Pagi sekali besoknya, sekelompok lain dipimpin ayah Harold tak diduga muncul untuk menyelamatkanku dan Ratu Mary. Bagaimana kalian tahu kami di sini? Harry menghubungi kami kemarin malam dan meminta bantuan. Jadi disinilah kami. Kau lihat? Tak hanya aku, tapi juga rakyat percaya padamu. Aku seketika paham kenapa Harold harus berpura-pura berada di pihak Ratu Miranda kemarin. Dia punya rencana cadangan selama ini. Sekarang kami harus pergi untuk menghentikan upacara penobatan sebelum semuanya terlambat. Saat kami tiba, Anne sudah berjalan untuk menerima mahkota. Aku lari melewati penonton untuk sampai ke bagian depan kerumunan. Hentikan! Aku keberatan dengan penobatan Putri Anne. Karena aku, Diana, putri dari Ratu Mary adalah pewaris tahta yang sah. Dan aku punya bukti DNA untuk buktikan itu. Kerumunan jadi riuh saat mereka bereaksi terhadap berita ini. Bahkan para prajurit menghentikan langkah mereka. Penjaga, tangkap dia! Sebelum mereka bisa menangkapku, Harold dan sekelompok warga sipil membentuk tameng mengelilingiku, siap melawan. Tenang, tenang. Bukti itu dibuat-buat dan tidak ada bukti keabsahannya. Jangan terkecoh olehnya. Di saat itu, Ratu Mary akhirnya masuk. Dan kerumunan pun terdiam. Penduduk kerajaan kami, aku Ratu Mary kalian dan aku masih hidup. Tapi aku telah ditawan selama bertahun-tahun oleh orang yang tak lain adalah adikku, Miranda. Dialah yang mengambil keuntungan dari kelemahanku setelah Diana dilahirkan untuk mengambil kekuasaan kerajaan. Sekarang dia dan kalian semua tahu kebenarannya. Dan kalian tahu bahwa Miranda bukan. Hentikan semua omong kosong ini. Aku masih ratu kerajaan ini. Tak peduli bagaimana. Ini pengkhianatan. Tangkap mereka semua, sekarang. Tapi tak ada yang mendengarkan dia. Para prajurit, pejabat, dan seluruh kerumunan memalingkan wajah ke Ratu Mary dan membungkuk di hadapan ratu mereka yang sebenarnya untuk pertama kalinya dalam 18 tahun. Dengan marah Miranda menyerbu arah kami, tapi dia mendapat kejutan blok ke penjara, di mana dia akan tunggu persidangan. Kemudian seorang pejabat mengembalikan mahkota ke Ratu Mary, tapi dia tak memakainya. Sebaliknya, upacara dimulai lagi, dan aku dinobatkan sebagai ratu kerajaan yang baru. Apa ibu yakin? Aku masih butuh banyak belajar. Kenapa tak kau hadapi saja sendiri? Semua memuji Ratu Diana. Terima kasih, berkat Anda kami selamat dari bencana kelaparan dan diktator. Anda memberi kami kehidupan yang lebih baik. Anda adalah ratu yang telah kami harapkan. Aku bisa menangis mendengar sorakan mereka. Kau lihat, jadi ratu bukan mengenai kekayaan dan pengaruh besar. Itu sungguh mengenai apa yang bisa kau tawarkan ke dunia dan siapa dirimu sebenarnya. Dan kau, sayangku, siap untuk ini. Terima kasih, aku akan berusaha sebaik mungkin teruskan perjuanganmu, Bu. Aku memeluknya erat saat para penonton bersorak-sorai. Dan begitulah aku resmi menjadi ratu. Tugas pertamaku yaitu mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Aku janji pada diriku sendiri bahwa mulai sekarang tak akan ada yang menderita di bawah kepemimpinanku. Saat rakyat mengumpulkan barang mereka, Harold datang ingin bicara dan kami pun pergi ke tempat yang lebih privat. Diana, aku ingin jujur padamu. Awalnya aku ingin jadi pejabat kerajaan karena aku ingin kuubah pikiran Miranda dan membantu rakyat. Tapi tak seorang pun menganggapku serius. Mereka bilang aku harusnya tahu tempatku dan bersyukur orang biasa sepertiku dapat tempat di antara para bangsawan. Mereka bahkan memaksaku jadi salah satu yang mengantarkan upeti dari orang-orang ke istana. Itu membuatku muak. Tapi di momen aku bertemu denganmu, kurasakan sukacita dan kebahagiaan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tak ingin terima kenyataan bahwa aku telah bertunangan dengan Anne. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tak tahu kau merasa seperti itu. Ibu bilang kau menyukaiku dan ingin bersamaku. Dan dia izinkan kita bersama setelah aku naik tahta. Anne? Aku minta maaf mengatakan ini Putri Anne, tapi ibumu telah membohongimu. Aku hanya bertunangan denganmu karena paksaannya. Bukan keinginanku, aku sangat menyesal membuat perasaanmu kecewa. Aku tak pernah mengira cinta pertamaku akan berakhir seperti ini. Tapi aku lega untukmu, Diana. Kalian berdua mendapat restuku. Oh, Anne, aku tak pernah berniat menyakitimu. Tidak, ini akan baik untukmu. Aku akhirnya bisa tinggalkan istana dan jalani hidup normal. Menjadi pembuat roti seperti yang selalu kuinginkan. Terima kasih padamu, Ratu Diana. Meski aku sedih kehilangannya, bagaimanapun kami besar bersama. Aku tahu yang terbaik menghormati keputusannya dan biarkan dia pergi. Itu yang kami berdua butuhkan. Sekarang, setelah semuanya beres, aku bisa bernapas lega.
Oh, tunggu. Belum. Harry atau Harold? Yang mana? Yang manapun kau suka. Biar ku perjelas ini, aku masih marah padamu karena berbohong. Jadi kau akan menerima hukuman, Tuan? Ya. Lihat siapa yang pamer kekuasaan di hari pertama pemerintahannya. Apa? Kau berani menentang ratu? Tidak. Pelayanmu yang rendah ini siap untuk mematuhi perintah ratu yang berkuasa selama sisa hidupku. Kalau begitu, kuperintahkan kau menciumku sekarang. Siap melayani Anda yang mulia. Kemudian dia menarikku mendekat dan membuatku terhanyut dengan ciuman yang paling bergairah yang pernah ada. Kurasa ceritaku berakhir seperti dongeng saja, ha? Itu dia, orang favoritku di dunia. Dia harusnya menjadi orang pertama yang melihat ini. Ivan, lihat. Aku berhasil. Aku lulus ujian dengan nilai tertinggi di kelasku. Wah, luar biasa. Lihatlah si jenius kecil kita. Tahu nggak sih, pas kita belajar aljabar aku takut. Tapi aku pikir itu hanya matematika. Aku dapat ini, dan lihat, aku dapat nilai A. Tentu saja kamu berhasil. Kamu jenius, yang terbaik dari kita semua. Aku lapar. Aku akan menyapu sisi ini agar kita bisa pulang lebih cepat. Adikku jenius. Kamu benar-benar penyanyi terburuk yang pernah ada. Setelah itu kami bergegas pulang dan mencari sesuatu untuk mengisi perut kami yang keroncongan. Wah, sepertinya ibu meninggalkan arepas di lemari es. Kau tahu aku benci itu menjijikkan. Satu, jangan pernah mengatakan makanan itu menjijikkan. Kalimat sederhana, aku tidak suka akan lebih baik. Dua, aku dapat bonus di kantor hari ini. Ayo, aku akan membelikanmu burger chorizo. Yeay, burger chorizo. Tunggu, tapi kamu harus simpan bonusmu untuk... Lupakan itu, malam ini kita rayakan, mi amor. Yeay! Hai semuanya, namaku Mirabel dan aku dari Kolombia. Ini saudaraku yang luar biasa, Ivan. Bersama-sama kita tim terhebat yang pernah ada. Ibu kami bekerja berjam-jam sebagai juru tulis wali kota dengan gaji yang pas-pasan. Dan meskipun saudaraku membantu dengan uang yang diperolehnya dari pekerjaan kasar di sekitar kota, kami tidak pernah merasa cukup. Tapi Ivan penuh dengan ide untuk membantu kami melupakan apa yang kurang dari kami. Aku sangat kedinginan. Radiator kami rusak. Ibu menelpon tukang dan terlalu mahal untuk memperbaikinya. Aku minta maaf teman-teman, tapi jika kita panggil tukang, aku tidak tahu apakah kita akan punya cukup makanan. Tidak apa-apa, Bu. Aku punya ide. Ayo pindahkan semua tempat tidur ke dapur dan gunakan kompor agar tetap hangat. Mirabel, kamu selalu ingin pergi berkemah, kan? Hari ini kita akan berkemah di dapur. Keren! Dia selalu tahu bagaimana membalikan keadaan seperti itu. Meskipun kondisi kehidupan kita tidak terlalu baik, dengan Ivan di sekitar, rasanya tidak ada yang salah. Sampai... Mira, hal yang paling menyenangkan terjadi hari ini. Jadi ketika aku sedang menyapu jalan-jalan di kota, seorang pria berjas datang kepadaku. Dan singkat cerita, dia ingin mengajakku menjadi model di Amerika. Apa? Amerika? Itu sangat jauh, Ivan. Aku tahu, tapi aku akan menjadi model dan itu berarti aku akan berpergian ke seluruh dunia. Aku akan menjadi seperti burung dan setelah beberapa saat aku akan mengajak kalian ke Amerika juga. Aku ikut senang untukmu, tapi aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Oh, jenius. Kamu bisa menulis surat kepadaku setiap minggu dan jika uangku cukup, aku akan belikan HP agar kita bisa video call sepanjang waktu. Kau berjanji? Aku bersumpah demi hidupku. Ivan meninggalkan rumah beberapa minggu kemudian dan sejak itu hidupku sangat menyedihkan. Tak seorang pun yang menungguku di rumah sepulang sekolah setiap hari. Ibu harus mulai bekerja lebih keras dan aku merasa kesepian dan sengsara. Setiap Sabtu aku berjalan kaki selama 30 menit ke kantor pos berharap mendapat surat dari Ivan. Belum ada surat sayang, aku sudah bilang kau tidak perlu berjalan kaki ke sini setiap minggu. Begitu ada surat, aku akan bergegas dengan sepedaku untuk mengantarkannya. Bagaimana jika kau lupa? Atau kau memiliki begitu banyak pekerjaan dan kau tidak sempat? Jangan khawatir, aku suka jalan kaki, itu menyehatkan. Baiklah, kami punya sepeda tua berkarat di belakang. Kau bisa pinjam untuk ke sini. Tidak ada yang pakai, tolong jangan bilang tidak. Aku sedih melihatmu berjalan kaki ke sini setiap minggu. Terima kasih banyak Tuan, itu sangat baik. Aku janji suatu hari nanti aku akan membalas kebaikanmu. Aku tahu kau akan melakukannya. Aku pergi mengambil sepeda dengan gembira. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa senang tentang sesuatu setelah Ivan pergi. Aku sedang mengayuh sepeda sambil bersenandung lagu favoritku ketika aku menabrak batu yang membuatku kehilangan keseimbangan dan langsung menuju trotoar. Ya Tuhan, aku minta maaf sekali. Sudah lama sekali aku tidak naik sepeda. Sepeda? Kamu menyebut perangkap maut ini sepeda? Sekarang aku harus disuntik tetanus karena benda kotor itu menyentuhku. Aku minta maaf, iya sepedanya kotor, tapi aku rasa kamu tidak akan terkena penyakit apapun. Dan aku harus percaya kata-katamu. Apa kamu tahu apa itu suntikan tetanus? Dengar, aku sudah bilang minta maaf dan aku tidak tahu lagi apa yang kau inginkan dariku. Aku sangat minta maaf, selamat tinggal.
Beraninya kau, kembalilah ke sini. Dengan sepeda baruku, aku lebih sering mampir ke kantor pos, tetapi hidup tidak menjadi lebih baik karena masih belum ada kabar dari Ivan. Dan kemudian pada musim panas itu, aku lulus SMA. Aku tahu ibuku tidak mampu membiayai kuliah, jadi aku mendapat pekerjaan membantu tukang pos mengantarkan suratnya. Suatu hari, aku harus mengantarkan surat ke keluarga Santiago. Mereka adalah keluarga paling berkuasa di kota kami. Rumah mereka adalah istana. Jantungku berdebar kencang di dadaku saat aku meletakkan surat di kotak surat mereka. Saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar suara dari pagar tanaman. Aku menoleh dan melihat bocah setan itu. Hei, kau, bukankah kau gadis yang memukulku tempo hari? Kenapa kau di sini? Satpam! Wah, tunggu. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Aku tidak mengganggumu sedikit pun. Kerja? Oh, dengan jebakan maut itu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja dan menyakiti orang tak bersalah lainnya. Kemari dan langsung serahkan surat-suratnya padaku. Aku bingung, tapi hey, ini keluarga Santiago. Lebih baik aku menuruti apa yang mereka katakan. Jadi aku masuk ke halaman mereka menemui Diego yang sombong itu. Tapi itu belum semuanya. Setelah itu dia tetap tidak mengizinkanku pergi. Sepanjang sore itu dia menyuruhku menilai lukisannya, memberinya rekomendasi untuk makan malam, memilih nama untuk hewan peliharaan barunya, dan lain-lain. Hal-hal aneh. Kurasa orang kaya memang terkadang kesepian. Dan itu berlangsung setiap hari setelahnya. Astaga, kenapa keluarga Santiago punya begitu banyak surat? Dan setiap kali aku sampai di rumah besar mereka, Diego sudah ada di sana di dekat gerbang menunggu dan menghujaniku dengan ribuan misi sampingan yang konyol. Dia bahkan mengikutiku saat mengantar surat. Apa yang kau lakukan? Terlalu kaya? Kau tidak tahu bagaimana menghabiskan uang dan waktu? Nah, tidakkah kau lihat? Aku menghabiskan semuanya untukmu. Haha, benar, aku tersanjung. Serius, apa kau benar-benar berpikir keluarga kita menerima begitu banyak surat setiap hari? Itu semua surat cintaku untuk membawamu kepadaku. Lalu tiba-tiba dia ingin menciumku, tapi aku menghindarinya. Kenapa? Kau tidak menyukaiku? Orang sepertiku tidak akan menyukai orang sepertimu. Orang tuamu akan menghancurkan hidupku jika kita bersama. Lihatlah aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Kaulah satu-satunya kebahagiaan dalam hidupku, cinta dalam hidupku. Aku membutuhkanmu, percayalah padaku. Oke, dan begitu saja kami mulai berpacaran. Awalnya aku tidak menganggapnya seperti ini, tapi kurasa ketulusannya telah mempengaruhiku. Dia selalu ada di sekitarku, dia memberiku semua perhatian dan kasih sayang yang sudah lama tidak kuterima, yang membuatku merasa tidak sendirian lagi dan aku bisa melewati semuanya berkat cinta kami. Suatu hari aku pulang setelah seharian beraktivitas dan aku menemukan ibu di luar. Semua barang milik kami berserakan di jalan. Bu, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu, aku baru saja sampai di sini dan aku melihat orang-orang ini sedang memindahkan barang-barang kita. Aku coba bicara dengan mereka dan mereka mendorongku. Saat kami berbicara, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan kami. Jadi ini gadis yang selama ini membuang-buang waktumu? Lihat rumahnya yang kotor dan miskin. Kau memalukan dan mengecewakan, Diego. Diego, apa yang sedang terjadi? Ayah, kau tidak bisa ikut campur dalam hidupku seperti ini. Baiklah, buat keputusanmu. Putus dengannya atau aku akan menyangkalmu sebagai anakku, bahkan tidak sepeser pun untuk warisanku. Ayah, itu tidak lucu. Kita akan selesaikan ini. Mirabel, aku hanya bosan dan kau hanya seorang cewek matre. Kita berdua tahu itu. Jadi... Apa? Kau berjanji untuk melindungiku? Maaf sayang, jangan dengarkan itu. Aku akan menjelaskannya besok, oke? Kemudian dia cepat-cepat masuk ke mobil dan mereka pergi. Aku mencoba menghubunginya pagi-pagi sekali, tapi tidak berhasil. Aku menyelinap ke rumahnya, tapi hanya mendengar pembantu mengatakan dia sudah lama pergi ke negeri impian Eropa, melanjutkan kehidupan mewahnya di antara orang-orang mewah seperti yang diinginkan ayahnya. Jadi, pacarku yang katanya penyayang telah meninggalkanku demi uang ayahnya. Tapi tanpa perpisahan yang pantas, sementara keluarganya menghancurkan hidupku, membuat kami diusir dari rumah kami sendiri, dan bahkan membuat ibuku dipecat dari pekerjaannya, aku merasa ingin menyerah. Aku telah kehilangan segalanya. Hidup ini hanya ingin menjatuhkan aku dan aku ingin menyerah. Namun, melihat ibu, aku tidak sanggup melakukannya. Andai Ivan di sini, dia pasti tahu cara memperbaikinya, karena dia tidak pernah menyerah. Benar, aku dibesarkan oleh saudara laki-lakiku yang luar biasa. Dan mungkin sudah waktunya bagiku untuk menyalurkan kekuatannya dan menggantikannya. Menjaga keluarga ini tetap hidup dan sehat sampai dia kembali. Jadi mengesampingkan rasa sakit itu, ibuku dan aku mengumpulkan apapun yang kami bisa. Dan kami meninggalkan kota karena kami tahu keluarga Santiago tidak akan pernah membiarkan kami hidup tenang. Kami tinggal bersama seorang bibi, ibu mendapat pekerjaan lain. Dan aku mulai bekerja sebagai asisten hakim di pengadilan setempat untuk menghidupinya. Suatu hari aku sedang bekerja menjadwalkan rapat ketika aku mendengar suara yang membuatku sangat terkejut. Permisi, apa hakim bisa menemuiku? Ivan? Mira, itu benar-benar kamu. Oh, aku sudah lama mencarimu. Kau meninggalkan kami. Aku menunggumu. Kami menunggumu selama 2 tahun. Maafkan aku, Mira. Aku mencoba menghubungimu, tapi Amerika seperti neraka. Tidak ada kontrak modeling. Aku sampai di sana dan aku bekerja keras. Atasanku melarangku menulis surat untuk kalian. Ketika akhirnya aku bisa menulis surat ke rumah, aku tidak pernah mendapat balasan. Kupikir sesuatu telah terjadi pada kalian, jadi aku pulang 3 bulan yang lalu dan sejak itu aku mencari kalian. Mira, hidupku sulit dan kupikir aku juga kehilangan kalian.
Maafkan aku, kau sudah pulang sekarang. Kepulangan Ivan membawa kegembiraan ke dalam hidup kami lagi. Tapi dia sangat sedih, dia bukan Ivan yang kukenal. Yang dia lakukan hanyalah tidur dan depresi. Dan hatiku hancur melihatnya seperti itu. Ivan, kau harus keluar dari situasi ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kembali menyapu jalan atau kembali ke Amerika dan mulai dari awal? Bagaimana aku tahu keadaan akan berbeda sekarang? Aku belajar bahwa jika kamu mau mewujudkan sesuatu, kamu harus melakukannya sendiri. Ivan, kita akan pergi ke Amerika. Aku menabung gajiku untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi kita akan menggunakannya untuk ke Amerika. Kamu benar, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini, dan kali ini akan berbeda karena kamu akan memiliki kami. Tapi bagaimana denganmu? Kamu seharusnya kuliah. Ya, tapi kamu lupa kalau aku seorang jenius. Aku akan selalu menemukan cara untuk mewujudkannya. Oke, ayo kita lakukan. Amerika memang berbeda. Ivan benar-benar mendapatkan pekerjaan sebagai model kali ini. Dan dalam 6 bulan, kami merasa cukup nyaman sehingga ibuku tidak perlu bekerja berjam-jam. Semuanya membaik. Aku melamar beasiswa nasional yang aku menangkan. Dan aku dapat masuk ke sekolah hukum. Aku lulus sebagai yang terbaik di kelas. Dan aku tidak akan pernah melupakan kegembiraan di wajah ibu dan saudara laki-lakiku ketika aku membacakan pidato perpisahanku pada hari kelulusan. Bu, ada klien yang ingin menemuimu. Aku tidak bisa tambah kasus dan aku harus ke pengadilan 1 jam lagi. Dia bersikeras, Bu. Baiklah, suruh dia datang. Mira, benarkah itu kamu? Ya Tuhan, aku melihat di TV kasus besar yang kamu menangkan dan aku tahu aku harus datang menemuimu. Diego, halo, apa ada yang bisa aku bantu? Wah, kau bahkan lebih cantik dari yang aku ingat. Aku ingat. Biar aku hentikan di sini. Aku tidak punya waktu untuk mengenang masa-masa terburuk dalam hidupku. Cepatlah, apa yang kamu mau? Mirabel, kau tahu aku harus melakukan yang diinginkan ayahku. Dia akan mencabut hak warisku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Apa yang kamu mau? Oke, perusahaanku ada masalah dengan pajak dan kami butuh pengacara yang bagus. Semua orang merekomendasikanmu sebagai yang terbaik di kota ini. Tolong bantu aku, demi masa lalu. Demi? Aku akan meludahinya. Kau gila jika kau pikir aku akan membantumu. Kuharap perusahaanmu bangkrut. Senang mengobrol denganmu tapi aku harus pergi ke pengadilan. Ada tunanganku sedang menungguku di bawah. Selamat tinggal Diego. Kuharap tidak akan pernah melihatmu lagi.